We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step, reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people Who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. Semangat pagi, selamat datang ke Prubit Mirap bersama Prudential, Building Your Multi-Generation Income. Mari kita sambut moderator kita, Agung Nur Cahyo. Selamat pagi, Prudential Indonesia. Apa kabar? Luar biasa dahsyat. Yes, 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 pastinya ya. Selamat pagi untuk semua rekan-rekan yang telah berhadir di sini. Ayo boleh komen selamat pagi, selamat pagi. Saya mau lihat nih semangat teman-teman yang sudah join. Wah, kayaknya udah ada 2.000 orang nih yang join ya. Oke, teman-teman, senang sekali saya Agung Nur Cahyo bisa menyapa Anda semua dalam jaringan webinar pada hari ini. Dan pastinya juga saya ucapkan selamat tahun baru Imlek untuk pastinya teman-teman yang merayakan. Semoga sukacita damai menyertai kita semua dan pastinya teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Dan mari kita mengawali tahun baru yang sangat luar biasa ini dengan building the multi-generation income. Ya, nah teman-teman, kita juga sudah menyiapkan fitur chat dan juga fitur Q&A. Apabila nanti teman-teman mengalami kendala teknis seperti gangguan audio visual, silakan nanti diinfokan di kolom chat, maka nanti tim IT kita akan membantu untuk cek kendalanya apa. Dan juga fitur Q&A, tolong dipersiapkan teman-teman, nanti kita akan ambil beberapa pertanyaan terbaik untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada pembicara kita pada pagi hari ini. Oke. Oke, membangun building the multi-generation income, di mana Prudential Indonesia juga akan mencoba membuka wawasan Anda untuk apa sih mengetahui apa sih bisnisnya Prudential, dan pastinya sebuah kesempatan untuk membangun jaringan bisnis yang pastinya terbesar tersebar di seluruh Indonesia, dan ini bisa diwariskan untuk keluarga, dan basisnya adalah sebagai tolong-menolong. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Dan hari ini juga Prudential telah mengundang 2 speaker yang pastinya luar biasa dahsyat ya, di mana mereka sudah membuktikan dan membangun bisnis ini mulai dari nol ya. Dan mereka juga akan menceritakan pengalaman mereka membangun bisnis yang pastinya sudah kita persiapkan pastinya untuk juga teman-teman yang ada hadir di sini. Nah, pastinya juga teman-teman yang hadir di sini ya sudah nggak sabar gitu ya untuk tahu apa sih bisnis Prudential ini gitu ya. Nah, maka dari itu saya akan bacakan singkat. Bintang tamu yang pertama bergabung di Prudential pada tahun 2003, mempunyai latar belakang sebagai sarjana akuntansi dan menjadi seorang pekerja akuntan selama kurang lebih 10 tahun, dan akhirnya berjolak untuk menekuni dunia entrepreneurship. Wah, jadi wirausaha nih ya. Oke, jadi sudah sukses akhirnya masuk di wirausaha dan juga membuka bisnis di dunia otomotif selama 8 tahun.
Ya, setelah 8 tahun, ibu ini bergabung di Prudential, di mana sampai saat ini telah memiliki 1.000 jaringan partner bisnis yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Wow, 1.000 teman-teman, luar biasa ya. Oke, dan pastinya pembicara kita yang satu ini juga telah membuktikan bahwa beliau mampu berprestasi, memenangkan berbagai pencapaian yang luar biasa di Prudential Indonesia, seperti President Club, Qualifier Star Club, dan Top Agent, dan pastinya banyak penghargaan yang pastinya sudah didapat oleh beliau. Penasaran kan siapa beliau? Mari kita lihat video satu ini. Dan mari kita sambut Ibu Helen Hakim. Halo semuanya, selamat pagi seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Apa kabar Bu Helen? Baik, luar biasa, sehat semuanya. Ya. Selamat berkenalan, kita salam kenal Helen Hakim. Oke, thank you. Nah, teman-teman, tadi kan saya bilang ya, saya akan membawa 2 pembicara yang pastinya luar biasa. Nah, Bu Helen ditahan dulu nih ya ceritanya. Pastinya kita udah antusias banget menunggu ya. Nah, teman-teman, pembicara kita yang kedua ini bergabung di Prudential sejak tahun 2013 setelah lulus dengan jurusan Teknik Sipil dari University of Sydney, Australia. Dan beliau juga merupakan salah satu putra dari Ibu Helen Hakim. Nah, siapakah dia? Mari kita saksikan video berikut ini.
Mari kita sambut dengan meriah Clement, Julia. Halo, halo. Halo Clement, Selamat apa kabar? malam. Baik, luar biasa Luar dahsyat biasa yes. dahsyat ya. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Lagi siap-siap dong untuk GPOP Siap-siap ini ya. dong, untuk memberikan yang terbaik di acara malam ini. Oke, luar biasa. Thank you, thank you. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah bersama pembicara yang luar biasa. Nah, pasti teman-teman juga udah penasaran. Kita akan buka nih ya. Kira-kira apa sih yang menjadi kiat-kiat sukses dan apa sih yang menjadi pengalaman beliau-beliau ini sehingga memutuskan untuk sukses bersama Prudential. Oke, saya mau mulai dari Bu Helen dulu, boleh ya Bu Helen ya? Oke, Bu Helen. Tadi kan saya sedikit lihat, kita juga sama-sama lihat nih dari pengalaman Bu Helen, terus juga karir Bu Helen sebagai akuntan selama 10 tahun, akhirnya banting setir menjadi businesswoman di bidang otomotif. Nah, apa sih yang menjadi triggernya Bu Helen untuk memilih, oke, saya jadi wirausaha aja nih kayaknya. Silakan. Oke. Pagi semuanya kalau yang sudah di Prudential, tapi selamat malam untuk yang baru bergabung. Thank you kesempatan ini. Jadi saya Helen Hakim, saya ada di bisnis ini sejak 19 tahun yang lalu. Dan sebelum saya bergabung di bisnis ini, memang saya seorang akunting ya. Pekerjaan saya ngitung-ngitung pembukuan. Kemudian sebagai seorang karyawan, nggak jelek sih, bagus ya. Cuman 10 tahun sebagai karyawan, saya merasakan punya anak tambah lagi satu mau tambah lagi satu, rasanya memang terbatas gitu ya. Namanya karyawan ya terbatas, nggak bisa kita double income gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berwira swasta. 8 tahun saya berwira swasta di bidang otomotif, buka toko di daerah Radio Dalam, yaitu mengerjakan aksesoris mobil, kaca film, jok kulit gitu ya, terus alarm mobil. Nah, saya berpindah ke wira swasta hanya satu sih alasannya, bahwa pada saat saya ada di sebagai karyawan, waktu saya sangat terbatas. Terus kemudian potensi semua apa yang saya keluarkan saya nggak bisa dapat double. Terus kalau saya kerja lembur pun ya mirip-mirip aja gitu. Saya berpikir kalau wira swasta itu zona yang bisa saya create income sendiri. Saya menjadi namanya personal saya, kalau saya lakukan yang terbaik. Saya buka tokonya dari pagi sampai malam dan saya rajin gitu, saya mendapatkan penghasilan yang lebih. Memang ternyata benar sih lebih gitu ya, bisa mencapai sampai 3-4 kali lipat dari penghasilannya sebelum karyawan. Tetapi saat saya menjalankan wira swasta, saya sangat merasakan percepatannya memang ada, dan yang tadinya belum pernah keluar negeri juga sudah pernah keluar negeri. Nah, jadi sebagai seorang wira swasta, saya menikmati sih saat itu. Dan itu sih tujuan saya, meningkatkan penghasilan. Oke, meningkatkan penghasilan. Berarti sebenarnya dengan bisnis otomotif pun Bu Helen sudah bilang sudah sukses, sudah wah gitu ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa yang membuat Bu Helen akhirnya memilih Prudential? Dan mungkin Bu Helen nggak punya pengalaman nih sebagai seorang insurance agent atau mungkin pengalaman sebagai bisnis di bidang asuransi. Nah, apa yang membuat Bu Helen akhirnya memilih Prudential untuk melanjutkan bisnis barunya nih, Bu Helen? Jadi setelah saya berwira swasta kemudian 8 tahun, itu menurut saya satu pengalaman yang luar biasa. Dari pagi sampai malam itu saya harus jaga toko. Kemudian pagi-pagi, namanya pebisnis ya wira swasta seperti itu, pagi hari sebelum saya pulang, sebelum saya pergi berangkat, anak-anak saya anak-anak udah berangkat sekolah, sayanya belum bangun. Kemudian sayanya belum pulang malam hari, tutup tokonya malam, anak saya udah tidur gitu. Nah, itu menurut saya saya menjadi satu pengalaman ini membuat saya waktu bukan lagi bisa diatur, karena tutup toko itu mulainya hanya pada saat Lebaran, hari raya, setahun tuh cuma 1 kali, 1 minggu saya libur. Nah, yang membuat saya lagi berpikir adalah bahwa saya mau mengembangkan toko ini agak sulit gitu loh, Bung. 1 toko saya mau bikin jadi 2 toko supaya penghasilan saya double. Tadinya di sini 35 juta gitu ya, tahun 90-an sampai tahun 2000 gitu ya. Itu bawa pulang uang 35 juta sebulan. Kalau mau jadi double kan harus buka toko yang baru dan buka market yang baru gitu ya, mungkin di Jakarta Utara gitu ya. Nah, itu kan harus keluar modal lagi. Terus kemudian saya harus mencari karyawan lagi. Dan saya
belum tentu juga karena saya belum ada, nggak ada di tempat situ, jadi nggak ada sistem gitu ya, belum tentu ramenya sama gitu. Nah itu yang kendala buat saya. Nah pada saat itu tahun 98 kerusuhan, maka dolar itu naiknya tinggi banget dari 3.000 jadi 15.000. Nah kemudian toko saya tetap rame, tapi perputaran cash flow-nya itu udah kacau gitu, karena saya bayarnya pakai dolar, sedangkan di sini saya menerimanya pakai rupiah. Nah kemudian saya menerima rupiah, di sana dapatnya bayarnya ke luar negeri pakai dolar. Nah akhirnya saya pikir satu hal, bahwa saya pekerja keras gitu, tapi saya mau yang ada sistem. Jadi saya juga doa gitu loh, Gung. Doa saya adalah pertama, saya mau jadi pebisnis, bukan bekerja, bukan karyawan. Jadi saya yang kedua adalah nggak pakai modal. Saya mau kerja pebisnis tapi nggak pakai modal. Yang ketiga, penghasilannya paling tidak dalam 3-4 tahun ke depan tuh 100 juta per bulan. Kenapa? Karena anak saya sudah mau mulai kuliah di luar negeri. Saat itu Clement lagi SMP, jadi saya berpikir 3 tahun ke depan sampai tahun keempat itu saya harus mendapatkan 100 juta untuk dia bisa pergi sekolah ke Australia. Nah, jadi setelah berdoa, saya bilang janji sama Tuhan bahwa satu hal, saya akan kerja keras, janji saya. Tapi tolong kasih saya tanpa modal, kemudian penghasilan 100 juta dalam 4 tahun, kemudian yang ketiga, bukan bekerja untuk orang, tapi saya bekerja sebagai pebisnis. Nah, akhirnya saya dipertemukan ada satu orang bapak, yaitu Pak David, pulang gereja, kemudian dia ajak saya ngobrol, terus dia bilang, kamu tuh rajin, kamu tuh buka toko dari pagi sampai malam, aktif income-nya luar biasa, gimana kalau nanti tokonya tutup? Kalau toko tutup, kamu ada penghasilan nggak? Gitu. Iya ya, benar juga, gitu. Itu kan aktif income banget. Kalau saya nggak buka toko, ya income-nya juga nol, gitu. Nah, akhirnya tuh saya berpikir, iya, emang ada bisnis lain Pak yang bagus? Oh bagus katanya, asuransi dia bilang, ini di Prudential. Aduh saya terus mau kabur gitu loh, saya mau lari. Hah asuransi? Enggak deh asuransi gitu. Apa itu? Saya tahulah asuransi itu maksa orang gitu ya. Kayaknya bukan pekerjaan saya deh, saya punya bengkel loh, banyak yang kerja loh gitu. Ngapain saya jalanin asuransi gitu. Nah tapi pada saat itu kata-katanya seperti ini, jangan meremehkan asuransi loh. Bisnis asuransi itu menghasilkan 100 juta per bulan dalam waktu 5 tahun. Terus saya kaget itu. Hah, yang benar Pak, gimana caranya? Oh begini caranya, gampang. Dia bilang, kamu ikutin aja stepnya. Satu hari kamu cuma ketemu 2 orang. Terus gimana Pak? Nah ceritanya kayak begini. Nah dia kasih tahu tuh ceritanya. Kalau dulu kan ceritanya ada rekening A, rekening B gitu. Rekening A itu seperti di bank, rekening B itu seperti di Prudential gitu ya. Oh cuman begitu doang ceritanya. Iya, bisa-bisa saya. Nah, mulailah tuh saya bilang, ya udah terus gimana cara dapat angka 100 jutanya? Nah, dia kasih lihat tuh. Nah, dalam 5 tahun, kan saya orang accounting, ya Bung ya, saya kan orang accounting. Jadi saya tahu hitung-hitungannya, oh nanti setelah ini saya dapat overriding gitu kan. Oh, overridingnya itu sekian. Oh, dalam bentuk komisi sekian. Oh, benar ini mah gitu, dalam hitungan saya. Dalam 5 tahun bisa 100 juta gitu loh, Bung. Dan akhirnya nggak pikir panjang, itu yang sebutnya asuransi, saya buang jauh-jauh. Padahal saya udah merasakan gini, wah kalau saya jalanin, ini gengsi saya itu jatuh ke basement kelima nih, ke-7 mungkin ya. Wah itu luar biasa gitu ya, saya berpikirnya gitu. Tapi karena angka 100 juta itu, membuat saya itu nggak menjadi halangan semua ini gitu. Saya akan mengejar untuk 100 juta. Pokoknya yang penting ini bisa masuk akal, logik gitu loh ya, logika saya masuk. Nah itu aja sih Gung, akhirnya saya menjalankan pagi buka toko sampai siang jam 10 saya pergi keluar cari nasabah sampai jam malam, sampai jam 12, kadang sampai jam 2 malam, karena kalau bos-bos pengennya malam hari sambil ngobrol-ngobrol gitu. Tapi luar biasa, saya kepengen banget dari toko saya yang tadinya 8 tahun, saya pengen samain hasil di Prudential supaya saya bisa tutup toko saya. Nah baru berjalan 3 bulan loh, saya sudah mencapai setengah yang saya harapkan, yaitu setengah dari 35 juta gitu. Nah akhirnya 3 bulan itu saya memutuskan untuk tutup toko saya. Dan 7 bulan setelah tutup malah lebih lagi, waktunya banyak, kerjanya lebih lagi. Dalam waktu 7 bulan, dengan toko saya 8 tahun yang saya bina, yang saya bangun, 7 bulan di Prudential,
tembus 35 juta, bahkan lebih 45 juta sebulan yang saya dapatkan dalam waktu 7 bulan. Nah ya sudah, saya fokus totalitas di Prudential. Gitu loh, Gung. Oke, luar biasa. Tadi yang menarik sih, tanpa modal dan percepatan income-nya cepet ya. Yang harusnya biasa, kemarin 8 tahun, sekarang 7 bulan gitu ya. Cepet banget Bu Helen. Nah oke, berbicara tentang bisnisnya Bu Helen pasti kan mulai dari nol nih. Nah pada saat Bu Helen memutuskan, oke, saya memilih lanjut Prudential dan saya tutup bisnis saya, otomotif saya ditutup gitu. Apa sih pandangan keluarga Bu Helen, mungkin teman-teman kerabat, tentang Bu Helen memilih Prudential dan meninggalkan bisnis yang sebenarnya sudah wah juga gitu Bu Helen? Oke, jadi pandangan teman-teman ya, yang khususnya kolega bisnis ya, tentu dia merasa, aduh sangat disayangkan ya, kenapa mesti ditinggalin? Kan sudah dibangun begitu lama. Kalau nggak ada modal lagi, kurang modal, ayo saya menjadi investor gitu ya. Terus saya bilang bukan itu sih sebenarnya, karena saya sudah melihat satu bisnis yang punya sistem, yang itu adalah kendaraan paling cepat untuk kita menghasilkan, dan yang kedua, ini bisnis membantu orang juga gitu ya, dan saya kayaknya senang deh menjalankan gitu kan. Nah, mereka memandangnya gini teman-teman, apa kali udah mau bangkrut gitu ya, apa benar-benar udah banyak utang gitu ya di luar sana gitu ya. Nah itu buat saya tuh itu malah memicu saya untuk melakukan di bisnis di Prudential ini, membuktikan gitu. Nah kata teman-teman yang lain, itu ada lagi yang bilang begini, ngapain juga lu, udah sekolahnya sarjana ekonomi, akuntansi, kok jalanin asuransi, emang udah nggak ada kerjaan lain ya gitu. Nah itu membuat saya juga merasa betul sih, kelihatannya dulu, sekarang udah enggak loh. Dulu pekerjaan menjadi agen asuransi itu kayaknya udah jobless gitu ya. Tapi saya berpikir gini, nggak apa-apalah, kasihanilah mereka yang nggak tahu bisnisnya itu seperti apa gitu. Karena saya sudah dijelaskan dan saya sudah tahu, saya meyakini kan gitu. Nah dari orang tua juga begitu, mereka mengatakan ngapain, udah buka toko, udah enak jadi bos, ke luar negeri juga udah pernah gitu ya, ngapain ini kok tokonya ditinggalin gitu ya, apa nggak sayang gitu. Terus malahan saudara sendiri, adik kandung gitu ya, belum mau ambil asuransi sama saya, karena mereka berpikir ini mah kakaknya ini main-main kali ya, coba-coba doang gitu. Nanti deh masuknya deh kalau lu udah bener-bener deh, gua rasa lu sih cuma coba-coba doang nanti gitu. Nah itu membuat saya juga termotivasi. Jadi bukannya membuat saya down, membuat saya termotivasi. Saya punya feeling bisnis, saya punya intuisi sebagai seorang pebisnis, itu berjalan lebih tajam lagi gitu loh. Oke, saya buktikan. Nah ternyata nggak lama-lama, dalam 1 tahun saya sudah membuktikan bahwa benar loh, bisnis ini adalah bisnis yang bagus banget, dan sampai hari ini saya sangat mencintai bisnis ini sampai 19 tahun. Itu sih, Gung. Luar biasa Bu Helen ya, 19 tahun loh, keren. Oke Bu Helen boleh ditahan dulu, saya mau lanjut undang Clement ya. Clement, halo. Oke, Halo. Clement, tadi kan kita udah lihat nih background Clement itu adalah mungkin bisa dibilang waktu itu masih fresh grade ya. Ya. Sebagai fresh grade, terus anak muda gitu kan, biasanya membuat bisnis dari nol juga pasti. Nah, apa yang membuat akhirnya Clement juga Clement memilih untuk saya akan bergabung di Prudential. Ya, seperti yang lu bilang, Gong. Jadi gue memang dulu ya dulu masih muda ya. Sekarang udah mau masih kadaluarsa sekarang lah ya. sih. Masih muda. Muda udah ujung-ujung kadaluarsa lah gitu kan. Udah expired nih. Tapi anyway, memang saat dulu kenapa gue bisa terjun ke Prudential itu salah satunya karena idealisme gue sebenarnya. Loh, kok idealisme jadi agen asuransi? Sebenarnya bukan itu sih, bukan jadi agen asuransinya. Idealisme gue itu adalah ada 3 waktu itu. Yang pertama, gue mau berbisnis. Biasa lah ya, anak-anak muda kalau bertanya, lu mau kerja di mana? Oh, gue mau bisnis. Pokoknya gue mau bisnis. Apa, gue juga bisnis gitu kan. Yang kedua, gue mau bisnis di Indonesia. Walaupun gue punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri, untuk kuliah di sana, di Australia saat itu, gue mau di Indonesia. Karena gaya hidup di sana gue nggak nyaman buat gue gitu gaya hidupnya. Jadi gue pengen, wah enak Indonesia, apalagi untuk berbisnis, marketnya masih besar banget gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu gue karena bisnis erat kaitannya sama yang ada modal. Gue berpikir gini, gue mau buktiin ke bokap nyokap gue bahwa gue bisa sukses tanpa bantuan dari mereka. Jadi
modalnya itu gue nggak mau dari bokap nyokap gitu, gue mau dari gue sendiri. Nah, karena idealisme itu, maka gue mulai berpikir nih, apa yang mesti gue lakukan untuk mencapai ketiga idealisme gue ini. Nah, saat itu, saat kuliah, gue cuma pikir satu, gue lulus, ya kan, gue lulus, abis itu gue kerja di sana, di Sydney, karena di sana gajinya sangat gede. Fresh graduate untuk gue, karena on demand saat itu ya 2013, 2012 akhir lah, 2012 itu teknik sipil insinyur ya, itu sangat on demand di sana, sehingga fresh graduate aja dihargain 60.000 Australian dollar setahunnya, atau kalau di rata-rata jadi 600 juta kalau dikursin per tahun, atau dibagi 12 kira-kira 50 jutaan ya. 50, Tuh gue bilang, wah ini oke nih gitu kan, ini oke. Kenapa gue bilang oke? Karena saat itu gue sudah di-provide tempat tinggal juga oleh bokap nyokap, dimana sebenarnya memprovide duitnya dari mana? Dari Prudential juga sih. Gitu. So, di sana gue tempat tinggal udah di-provide, yang gue mesti provide diri sendiri apa? Cuma makan doang sebenarnya. Jadi di sana gue hitung-hitung bisa, mungkin sebulan itu bisa nabung 3.000 sampai 3.500 Australian dollar, atau sekitar 30-35 jutaan. Kerja 5 tahun di sana, oke lah, gue bisa dapat modal, ya kan, modal cukup lah gitu kan, ya hampir 2M kalau dibunga-bungain kan. Oke, ini plan gue yang pertama gitu. Terus seiring jalannya waktu, setelah gue lulus, gue mulai mikir lagi, ini gue bisa ngapain lagi ya? Apakah gue bisa lebih cepat balik ke Indonesianya, nggak perlu kerja dulu 5 tahun di Sydney langsung balik ke Indonesia. Nah, di situ gue udah mulai kepikir tuh, gimana kalau misalkan gue memulai bisnis di Prudential. Saat itu gue nggak mikirin bisnisnya sama sekali. Gue cuma bilang, kayaknya gue bisa deh Prudential gitu kan. Bokap nyokap yang lulusan dari dalam negeri aja bisa sukses di Prudential, kenapa gue enggak? Karena gue ya secara degree, walaupun secara pengalaman mereka lebih duluan, tapi kan secara degree gue bisa bilang gue lebih pinter lah, intinya gitu. Gitu. Sehingga gue coba pikir, gue bisa lah gitu kan, gue bisa. Terus diperkuat lagi sama apa? Diperkuat lagi sama bokap nyokap gua selama berkarir di Prudential. Maklum lah ya, ini mumpung dari kita jangan ngomongin di belakang lagi, ngomongin di depan aja. Bokap nyokap gua juga soalnya lagi jadi speaker, langsung aja ngomong depan nyokap ya. Mumpung nyokap ini sama bokap agak-agak gaptek ya kan, agak-agak gaptek. Sehingga kalau dulu ada yang namanya apa sih, kok jadi saya lupa ya, kalau dulu belum ada Prufos tuh, belum ada Prufos, masih dulu web base, belum aplikasi. Nah, web base itu semua bisa dilihat kan, dari dia punya nasabah dan lain-lain. Iya dulu SFA, benar, SFA dulu masih web base tuh, masih web base. Sehingga dulu gue sering bantuin nyokap bokap gitu, bikin ilustrasi kan, semuanya di aplikasi ya, di website ya, ilustrasi dan lain-lain. Nah, sekarang di Prufos pun kan sebenarnya sama nih kan. Ada satu halaman yang paling penting sebenarnya untuk agent di Prufos atau di SFA ya dulu ya. Halaman itu adalah halaman yang namanya pemotongan laporan komisi. Ya dong, ya kan? Kenapa itu jadi sangat penting? Karena gue orangnya tahu bahwa satu keluarga ini sebagaimana bisnis, ya kan, perlu ada RUPS di setiap tahunnya, ya kan, CPS yang mesti tahu, gitu kan, pemasukan dari kita punya keluarga mesti tahu. Buat apa, gitu kan? Buat apa gue tahu? Supaya gue bisa nego. Ya. Kalau income bokap nyokap gue naik 10%, gue punya uang jajan nggak naik 10%, ada yang salah nih. Waktu itu mikirnya gitu tuh, gitu kan. Sehingga gue langsung pikir nih, gue lihat-lihat di Prudential, bokap nyokap gue 2 tahun 7 bulan udah capai income 100 juta sebulannya. Terus gue pikir, enak juga ya. Gue mulai dari nol, walaupun di sana kerja income-nya jauh lebih besar awalnya, 50 juta sebulan. Tapi gue mulai dari nol, gue bisa dapat 100 juta sebulan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Gue juga bisa nih. Gue pikir sesimpel itu. Gong. Ya kan? Sehingga gue langsung nanya, karena gue logika, gue langsung nanya ke gue punya senior. Bro, gue langsung telepon tuh, bro. Lu kan di sini udah lama nih, udah kerja 15 tahunan di Sydney. Gue pengen tahu dong, jenjang karir di sini income-nya gimana? Oke nggak?
Awal-awal dapat kira-kira 50 ribuan. Waktu itu dia malahan lebih rendah, 30 ribuan. Gue pengen tahu, kalau misalkan mencapai satu landmark ya kan, atau landmark kalau di sana $1 juta setahunnya, atau kira-kira ya kita buletin jadi 100 juta lah sebulannya gitu. Berapa lama? Karena dia udah dapat ya. Dia cuma bilang gini, kalau gue sih dulu gue kerja bagus, gue punya artinya gue top employee ya kan, itu kira-kira 7 tahun. Cepet nggak? Masih cepet loh dibanding Indonesia. Ya kan, kalau di Indonesia 100 juta sebulan ya mungkin butuh waktu yang cukup lama, mungkin puluhan, belasan atau puluhan tahun gitu. Nah, di situ saya udah mulai, ini 7 tahun. Gue jadi karyawan bisa capai 100 juta sebulan. Gue di Prudential bisa 3 tahun. So, di sana gue mulai berpikir, kayaknya bukan starting awalnya deh yang penting, tapi gimana percepatannya untuk mencapai ke sana. Sehingga gue bilang, oke deh, sesimpelnya gue udah dapet kok kerjaan di sana, udah dapet offer yang 50 juta sebulannya, gue langsung bilang, boleh nggak lu kasih gue waktu? Dan akhirnya dikasih waktu 3 bulan saat itu untuk okein. Jadi the offer stand untuk 3 bulan. Kalau misalkan gue jadi untuk kerja di sana, gue langsung balik, langsung kerja. Sehingga gue pikir nothing to lose, ya kan? Nothing to lose. Gue juga masih muda, gue masih bisa cari offer yang lain gitu. Ya udah, di akhir 2012 gue balik ke Indonesia. Singkat cerita, di 2013 awal Januari gue langsung bilang ke bokap gue, "Pah, Mah, gitu kan, gue mau fokus di Prudential, kasih waktu gue." Gue waktu itu target, karena 3 bulan offernya stand, gue bilang, gue kasih waktu gue 3 bulan, Januari, Februari, Maret 2013. Kalau misalkan memang jalannya di sini terbuka, ya sudah, dibukakanlah jalannya. Seperti itu. Dan puji Tuhan, sebenarnya waktu itu 3 bulan jalannya dibukakan, sehingga gue stay di Prudential sampai saat ini. Berarti udah 9 tahun ya, ini tahun ke-10. Nggak berasa sih, luar biasa. Oke. Nah, Clement, sama nih sama yang tadi aku tanyain juga ke Bu Helen. Reaksi teman-teman nih pastinya ya. Karena kan Clement pastinya teman-teman di kampusnya juga kayak Ya. pekerjaannya pasti wah-wah gitu ya. Terus kayak mereka nanya apa sih ketika Clement memutuskan oke, Clement akan jadi bisnis insurance gitu, menjalankan bisnis asuransi. Ya, memang awal-awal ada yang kaget lah, shock gitu. Kok Clement masuk ke asuransi, apalagi yang di Australia, teman-teman Aussie itu rata-rata bapak emaknya pebisnis semua. Artinya dia balik ke sini rata-rata langsung jalanin bisnis bokap nyokapnya. Lah bokap nyokap gua kan di asuransi, di Prudential. Sebenarnya ya secara logika ya masuk dong gitu kan. Ya gue coba juga ngelanjutin gitu loh. Cuma kadang-kadang ya serunya di sana. Kadang-kadang kita nggak pernah benar di mata orang lain. Ya, maksudnya apa? Saat gua masuk, ya mereka pada bilang, waduh, Clement mah ya wajar lah. Ada yang beberapa bilang wajar lah. Gue di Prudential, di asuransi gitu. Orang bokap nyokapnya di asuransi juga gitu kan. Itu mah gampang gitu. Sebenarnya nggak gampang juga sih gitu. Karena natural market gue juga udah habis gitu kan. Sehingga gue mesti membuktikan lebih lagi. Karena gue nggak punya natural market lagi nih gitu. Terutama gue balik ke Indonesia dari Sydney itu orang yang pertama di antara teman-temanan gue lah gitu, karena yang lain masih betah di sana, gue sendiri yang udah nggak betah gitu. Aduh, gue pengen cepet-cepet balik dah, gue pengen cepet-cepet di Indonesia gitu. Sehingga ya di sana marketnya juga udah nggak ada nih. Palingan kita ngeraih market yang SMA, SMP punya teman-teman seperti itu. Dan ada lagi teman-teman yang SMA bilangnya satu hal yang berbeda gitu. Datang ke gua ngobrol-ngobrol biasalah, weekend ngobrol, ditanya lu gimana di Indonesia, mau bisnis apa? Gua mau di Prudential gitu kan. Dia cuma bilang gini, hah, lu nggak salah di Prudential. Kenapa emang? Ya lu udah jauh-jauh sekolah ke luar negeri, mahal-mahal, keluarin biaya yang sangat tinggi, balik ke Indonesia lu masuk ke Prudential juga. Tahu gitu mah lu nggak usah kuliah di luar negeri, bahkan lu nggak usah kuliah sama sekali gitu.
SMA aja lulus ada yang di Prudential, bisa ke Prudential. Gua pikir ya bener juga sih gitu kan. Cara pikirnya Mhm. bener juga sih. Mungkin dia kasih masukan. Cuman Mhm. saat itu gue mulai berpikir, ih, gengsi gue mulai tersentuh gitu sebagai anak muda gitu. Gengsi gue tersentuh. Maksud gue, emang kenapa dengan asuransi gitu kan? Emang kenapa? Karena di sana karena gue mungkin budayanya budaya culture luar kali ya. Kalau culture luar tuh udah biasa. Gue ada anak lahir, gue langsung ke perusahaan asuransi, gue langsung nanya education plan yang bagus apa, asuransi yang bagus apa. Ada kartu rumah sakit yang baru, gue langsung nanya gitu. Mhm. Ini yang gue punya lama apa bedanya? Gue kalau misalnya lebih bagus ya gue akan upgrade gitu loh. Mhm. Sehingga gue di sana merasa ya oke-oke aja. Tapi di sana karena gengsi gue udah tersentuh, makanya di sana gue mulai oke, gue buktiin nih. Gitu. Gue buktiin bahwa gue bisa sukses di Prudential, bahwa gue bisa sukses di industri asuransi ini. Mhm. Seperti itu. Oke. Tadi Apapun menarik, yang menarik Clement. Tadi kan Clement bilang secara market udah habis, market trendnya udah habis nih ya, udah ya, habis mungkin sama papa mama gitu ya. betul. Nah, berbicara tentang potensi market. Nah, siapa sih atau seberapa banyak sih sebenarnya market yang sebenarnya masih bisa nih untuk kita jalanin bisnis ini? Kalau ngelihat dari market. Dari potensi market itu benar-benar gede, benar-benar gede. Jadi teman-teman nggak usah takut lah. Gua yang bokap nyokap sudah di asuransi waktu itu 2013, bokap nyokap gue 10 tahun ya, udah 1 dekade lamanya di asuransi. Jadi keluarga dari nyokap udah habis. Keluarga dari bokap, adiknya ada juga yang di industri asuransi juga. Jadi keluarga dari bokap habis juga. Sebenarnya natural market semuanya udah habis gitu. Dan gue baru dari luar. Teman-teman udah pada jauh yang dari SMP, SMA gitu. Sehingga kalau misalkan teman-teman mau melihat opportunity-nya di Prudential ada, pasti akan ada jalan. Awalnya pasti ada. Seperti itu. Nanti diskusi sama leadernya ya apa atau yang mengundang di sini. Nah, secara besarnya, secara makronya, asuransi jiwa di Indonesia pangsa pasarnya masih gede banget. Bisa dilihat dari mana? Banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi dari luar yang mau masuk ke Indonesia. Itu nggak bisa disangkal, ya kan? Apalagi banyak juga konglomerasi di Indonesia yang membuat asuransi lokal di Indonesia. Konglomerat Indonesia untuk masuk ke bisnis asuransi pasti ada hitung-hitungannya. Nggak mungkin mereka mau rugi, ya dong, ya kan? Sehingga di sini gue lihat apa? Pangsa pasar di Indonesia sangat 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 bagus. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena Indonesia mempunyai 270 juta penduduk. Banyak sekali loh, 270 juta penduduk di Indonesia. Dan luar biasanya 70% itu di usia produktif. Atau rata ya sekitar 200 jutaan ya. 200 juta orang di Indonesia itu produktif. Di mana cari income untuk menghidupi keluarganya. Di usia 15 sampai 64 tahun nih di datanya. Dan luar biasanya yang baru punya polis individu baru 18 juta, teman-teman. Bayangin ya, 18 juta. Kita nggak usah bilang targetin 200 juta semuanya deh yang produktif. 20% aja deh dari situ. Yang paling kaya, 20% yang terkaya. Kan nggak semuanya bisa beli asuransi lah. Anggap lah ya. 20% aja kita targetin. Itu udah 40 juta. Bayangin, 40 juta. Ini Prudential udah 25 tahun di Indonesia. 26 tahun ya tahun ini ya. Banyak asuransi perusahaan yang udah puluhan tahun, belasan puluhan tahun lebih dulu daripada Prudential. Itu baru 18 juta selama ini. Untuk mencapai 40 juta aja itu butuh waktu mungkin puluhan tahun lagi. Bener nggak teman-teman? Nggak usah lihat dari sana deh. Nggak usah berangan-angan deh. Kita lihat dari contoh pasar yang lebih kecil dari kita. Singapura. Singapura, Prudential di sana udah hampir 100 tahun. Penduduknya cuma 6 juta. Bayangin loh. 6 juta itu cuma berapa persen? 3% doang kira-kira. Ya mentok-mentok 10 juta lah. 4% doang dari kita punya penduduk. Bisa sampai 100 tahun masih nomor 1 dan masih berkembang sampai saat ini. Ya kan? Yang lebih cocok lagi sama marketnya kita deh. Malaysia. Malaysia kira-kira berapa? 40 juta. 40 juta Malaysia di Singapura di Malaysia udah 100 tahun lebih.
masih nomor satu dan masih berkembang dengan bagus. Artinya apa? Kalau kita fokus gitu kan, di Prudential yang 40 juta pangsa pasarnya aja, itu bisa 100 tahun lebih. Kita di sini di Indonesia baru 25 tahun, masih sangat muda. Artinya kita masih bisa berkarya di Prudential kira-kira 75 tahun lagi. Minimal seminimalnya kita lihat dari pangsa pasar yang udah ada. Bener nggak teman-teman? Sehingga ya 75 tahun oke lah gitu kan. Belum tentu, ya gua rasa gue juga belum tentu masih ada di dunia ini 75 tahun lagi. Ya kan? Udah mungkin udah bisa turun ke anak gua bisnis ini. Sehingga ini yang mungkin membukakan mata teman-teman bahwa pangsa pasar di Indonesia ini sangat besar. Lalu ada pertanyaan lagi. Misalkan, kalau misalkan sekarang kan punya BPJS banyak. Ya, rumah sakit udah tercover. Emang butuh apa lagi asuransi? Asuransi itu nggak cuma rumah sakit loh. BPJS mungkin iya. Semua orang di Indonesia didorong untuk punya. Gitu. Tapi kan nggak semuanya mau kelas BPJS. Ada yang mau kelas yang lebih atas. Kelas yang VIP-nya. Mau rumah sakit yang lebih nyaman. Nah, itu pangsa marketnya kita. Bukan hanya itu. Uniknya apa? Perusahaan asuransi, bisnis asuransi, teman-teman. Dari dulu sampai sekarang, luar biasanya sama produknya. Cuman ada 3, menurut gua ya. Lu masuk rumah sakit, gue bayarin. Lu sakit kritis, gue bayarin. Lu meninggal, gue bayarin. Variasinya ada banyak, tapi intinya cuma 3 itu. Ya bro ya. Sehingga apa? Gue melihat udah ratusan tahun variasinya sama begitu-begitu aja. 100 tahun ke depan pun masih akan sama. Masih akan tetap seperti ini. Gitu. Walaupun generasinya nanti udah internet 5.0 lah, 6.0 lah, asuransi tetap seperti itu. Gitu. Menurut gua ya. Sehingga ini bisnis jangka panjang banget. Gitu. Dan ngomongin UP, gitu. Sekarang udah banyak belum sih yang punya UP di Indonesia? Menurut data teman-teman. Uang pertanggungan meninggal, atau yang tadi gue bilang salah satu manfaat dari asuransi, lu meninggal, gue bayar. Itu rata-rata cuma 249 juta, dibulatin 250 juta lah. Ini angka yang besar apa yang kecil, Clement? Menurut gue ini angka yang sangat kecil. Kenapa gue bisa bilang kecil? Karena 250 juta ini akan dipakai untuk melanjutkan hidup dari anggota keluarga yang ditinggalkan. Benar nggak? Ibaratnya nih, kalau di kota gede deh, kita anggap di Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan lain-lain gitu kan. Untuk satu keluarga kecil, gitu kan. Minimal untuk nyaman kehidupannya, ya gue bisa bilang 10 juta lah sebulan. Untuk nyaman doang loh ya. Bukan yang kayak kehidupan sultan yang mewah gitu. Nggak kayak gitu. Yang nyaman aja deh gitu kan. Sekolah, ya makan ada, rumah ada, 10 juta sebulannya. Kalau misalkan anggota tulang punggung dari keluarga itu meninggal, keluar 250 juta, itu cuma bertahan 2 tahun loh teman-teman. 2 tahun. Itu satu waktu yang sangat singkat. Bener nggak? Sehingga menurut gue 240 juta ini merupakan satu angka yang sangat kecil. Dan kalau misalkan kita bisa menyadarkan masyarakat sebanyak-banyaknya penduduk di Indonesia ini untuk naikin uang pertanggungan meninggal ya, ini menjadi satu market yang sangat besar juga buat gua. Gitu. Cukup jelas gak bro? Oke, keren. Jadi sebenarnya market di Indonesia masih banyak ya, teman ya? Luar biasa. Pasti Makanya nggak usah lihat jauh-jauh, pebisnis industri asuransi banyak masuk ke Indonesia, itu kenapa? Pasti ada hitung-hitungannya. Ya, betul. Konglomerasi di Indonesia masuk ke bisnis insurance, itu pasti ada hitung-hitungannya. Dan banyak yang tumbuh dan mati juga. Gitu. Artinya apa? Artinya pangsa pasarnya sih nggak berkekurangan di Indonesia. Karena mereka yang invest ke konglomerasi, kalau invest ke satu bidang kan nggak mungkin setengah-setengah, pasti ada hitungannya. Nggak ada hitungannya, benar nggak? Pasti ada hitungannya, dan pasti mau untung, mau cuan. Sehingga gue pikir ngapain kita pusing-pusing mikir, kita ngikutin aja. Oke. Gitu. Follow the system ya. Oke, Clement.
tadi kita udah bahas tentang market. Nah, saya sekarang mau undang lagi Bu Helen nih, Bu Helen. Nah, tadi kan kita udah diskusi banyak nih tentang potensi market insurance di Indonesia. Kita tahu nih Bu Helen, 2020 Indonesia sudah masuk pandemi. Kita udah susah buat ngelakuin aktivitas seperti biasa. Nah, apa sih yang Prudential support untuk Bu Helen, Clement, dan juga mungkin teman-teman semua tenaga pemasar yang bergabung di Prudential? Oke. Terima kasih ya Gung, tapi nambahin sedikit ya tadi tentang Clement bilang market ya, dikit aja. Karena saya kan pengusaha, karena pebisnis itu kan ada dua hal. Kita bicara tentang profit dan bicara tentang grow, tentang pertumbuhan bisnisnya, betul nggak? Nah, menurut saya kenapa saya juga dari bisnis yang lama pindah ke bisnis asuransi, karena dua hal ini, untuk profit itu kita di negara berkembang ini ya, Indonesia, itu bisa mendapatkan profit yang jauh lebih bagus daripada negara maju, di mana mereka menjual asuransi itu sudah tidak pakai agent lagi gitu kan, mereka udah langsung pakai website gitu kan, kesadaran asuransinya udah bagus banget di sana. Nah, mumpung negara berkembang seperti Indonesia, yang orang masih perlu servicing, orang masih perlu dilayani gitu kan ya. Nah, itu kita sebagai seorang financial planner, itu besar banget gitu profit yang bisa kita dapatkan. Ingat, bisnis kan perlu profit. Nah, yang kedua kan butuh grow. Kalau bisnisnya kayak tadi saya punya toko satu, saya mau perkembangkan lagi jadi 2 toko, 3 toko, sulit gitu. Harus keluar modal lagi double gitu kan, dan harus sewa tempat lagi gitu kan, beli mesin lagi gitu kan. Nah, tapi saya melihat satu bisnis ini apa? Pertumbuhannya itu cepat banget. Nggak perlu modal. Yang tadi saya bilang kalau saya buka pabrik ke-1, buka cabang kedua, buka cabang ketiga perlu modal, ini enggak. Nah, akhirnya saya bisa membuka cabang-cabang banyak, yaitu adalah partner bisnis saya di Prudential, dan itu saya nggak gaji mereka, no salary gitu. Tapi saya boleh meng-hire orang banyak, dan saya boleh membuka cabang sampai ke Manokwari, sampai ke Sulawesi, Ambon, ya, Medan, Lampung, Palembang, Surabaya, semua itu kita bisa kembangkan, kita punya bisnis. Nah, pertanyaan Agung tadi, apa yang disupport oleh Prudential? Prudential udah supportnya luar biasa, Gung. Karena kita punya bisnis ini, nggak ada limit, kita bisa closing orang yang cuma di Jakarta, sekarang ini kita bisa closing itu sampai ke mana-mana. Yang tadinya saya harus ke Manokwari, saya rekrut orang, saya harus closingin tante saya di sana gitu ya. Itu perlu biaya, ongkos gitu ya. Nah, sekarang nggak usah, pakai Zoom aja. Dan orang-orang ini udah begitu luar biasa ya, nggak tersinggung kalau kita minta closing tuh pakai telepon, atau pakai video call, atau pakai Zoom. Kalau dulu rasanya kurang ajar gitu loh, Gung. Kok mau closing nggak ketemu gitu. Nah, nggak jelasin gitu ya. Tapi sekarang ini malah enak banget gitu. Dan luar biasanya Prudential untuk melayani nasabah, itu full semua kita bisa lakukan, ada data-datanya semua di Proofforce gitu kan. Kita punya satu, kita tinggal download Proofforce kalau teman-teman nanti bergabung ya, tinggal masukin password, nomor agennya teman-teman bisa pakai sistem itu dan nggak perlu bayar sistem itu gitu kan. Nah, ini yang kepada nasabah ya. Servicing ke nasabah gampang banget karena di Proofforce itu ada semua data nasabah. Mau ulang tahun, kemudian kita mau reselling ya. Nah, itu dulu saya mesti jelasin pakai bolpen gitu, pakai kertas. Sekarang nggak perlu, kirim video aja. Men-trigger dia melihat video, gue mau dong produk yang seperti ini gitu kan. Udah deh, langsung kita kerjain, kita bikin ilustrasinya, kita kirim ke sana. Nah, setelah kita kirim, dia oke, kita langsung bisa closing, virtual closingnya. Nah, jangan khawatir teman-teman, terus closingnya gimana? Kalau dulu kan mesti tanda tangan tuh di atas kertas, ini nggak usah. Prudential udah siapkan namanya cekatan, cepat tanpa berdekatan. Nah, itu membantu banget gitu. Kita bisa closing tuh sampai kemana-mana. Nah, itu yang kepada nasabah. Prudential supportnya lagi yang luar biasa. Segala macam training, mau training produk, training tentang mental agent, training tentang personality plus kita ya, personality plus kita, semua itu ada. Dan training produk semua kita tinggal klik di Proofforce, kita lihat di situ training online. Nah, di situ semua udah disiapin. Mau ujian AAJI sebagai agen nih teman-teman, kalau dulu mesti pergi ujian AAJI ke Kokas gitu ya, harus tulis-tulis, itu masuk ke ruangan gitu ya. Ini nggak usah, di rumah aja, kerjain aja secara online. Nah, itu menurut saya luar biasa, trainingnya pun luar biasa. Nah, sekarang
kalau kita melihat semua yang mudah diterima ini, ya pada zaman era normal sekarang, digital itu sudah begitu membantu banyak dari Prudential memprovide semua ini. Kita tinggal ngapain? Tinggal niat aja, 100% niat, udah deh, pasti jalan. Bisnis ini sudah dibuktikan kok banyak orang. Gitu, Gung. Itu aja. Jadi udah online, mobile, dan tadi yang menarik cekatan ya. Nah mungkin teman-teman di sini pada bingung apa sih cekatan. Nah kenalan dulu sama cekatan, saya akan perlihatkan satu video tentang cekatan. Akhir-akhir ini, keadaan di kota masih belum stabil akibat pandemi. Kemana-mana jadi susah. Untung ini mudah, tetap bisa ketemu tenaga pemasar tanpa keluar rumah. Halo Bu, tadi kita udah janji ya. Saya bantu jelaskan perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu ya. Halo, iya. Bu, mohon kirimkan video rekaman pernyataan setelah ini ya. Oke, sekarang aku rekam video pernyataan nasabah dulu. Video udah, tinggal kirim deh. SMS sudah masuk nih, tinggal klik linknya. Lalu input nomor telepon dan tanggal lahir. Cek dulu penawarannya. Ilustrasi sudah oke. SPAJ juga oke. Selfie dengan KTP dan upload. Abis itu foto KTP terus upload lagi deh. Baca dulu syarat dan ketentuannya. Oke, paham, setuju. Karena aku nasabah baru, jadi harus tanda tangan dulu. Kalau nasabah lama, tinggal konfirmasi OTP. Tinggal bayar dengan metode yang kupilih. Oke, aplikasi SPAJ berhasil diajukan. Yes, sudah terima e-policy dari Prudential. Prosesnya praktis dan cepat. Wujudkan perlindungan dengan cepat tanpa harus berdekatan. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi nggak ada kata untuk tidak produktif walaupun dalam keadaan pandemi ya. Tidak ada kata tidak dapat uang walaupun masih dalam keadaan pandemi. Oke, luar biasa ya Prudential ya. Oke, teman-teman. Tadi kita udah cerita banyak nih tentang background-nya Bu Helen, Clement, dan juga tujuan akhirnya bergabung di Prudential. Sekarang kita kepo nih, before dan after gitu ya. Setelah dan juga sebelum dan setelah juga join di Prudential. Boleh mungkin Bu Helen untuk sharing before bergabung di Prudential itu seperti apa sih yang Bu Helen telah lalui? Jadi before ya, sebelumnya di Prudential itu teman-teman, saya ibu rumah tangga, kemudian saya bekerja dari pagi sampai malam, kemudian saya pulang kerja itu sampai malam, terus kemudian tidak ada waktu lagi, hari Sabtu dan Minggu tetap harus jaga toko, karena namanya main aksesoris otomotif ya, itu mereka lebih rame itu hari Sabtu dan Minggu. Jadi weekend itu banyak orang bawa mobil ya. Mobilnya mobil bagus-bagus, mobil mewah ya, mobil-mobil keren gitu yang datang ke tempat bengkel saya. Nah, dalam perjalanannya saya di wira swasta ini, bukannya saya gini ya, tapi memang ini adalah satu kehidupan ya teman-teman. Pada saat kita sudah menggeluti satu wira swasta ini, bisnis yang kita jalanin, saya itu all out. Ya, nah jadi pada saat saya all out itu hasilnya memang luar biasa sih ya. Jadi semua yang saya dapatkan itu karena saya benar-benar fokus gitu. Tapi fokusnya itu membuat saya nggak ada waktu buat keluarga. Nah itu yang menyedihkan sih sebenarnya. Nah mungkin kalau bisa dikasih lihat sampai sejauh mana sih effort saya waktu lagi saya menjadi seorang wira swasta. Ini loh teman-teman gambarnya, bahwa sebelumnya itu saya juga itu dengan suami saya masuk majalah Matra ya, edisi bulan Juni tahun 2000. Nah di situ dibahas tentang bagaimana seorang wanita dan orang pertama yang mempunyai mobil build up gitu ya, Alfa Romeo gitu ya, wah keren banget gitu masuk majalah. Nah itu hasil kerja saya di koran otomotif juga dibahas gitu, bagaimana melayani langsung para pembeli.
Terus udah gitu servis saya pokoknya nomor 1, excellent. Kalau salonin mobil, mobilnya masih kotor, mesinnya dibuka masih ada sedikit debu, itu saya udah harus ini lagi, bersihkan lagi. Kaca film kalau ada 1 titik debu gitu ya, robek, buang, ganti baru. Nah itu servis saya. Nah itu saya dulu lakukan itu sampai masuk ke kolong-kolong mobil juga gitu teman-teman. Nah akhirnya setelah ini before ya, sebelumnya nggak punya waktu. Nah akhirnya anak-anak tumbuh, yang saya liatin bukan yang makin tinggi gitu, nggak pernah, jarang ketemu gitu ya. Jadi yang saya lihat adalah anak itu bertambah panjang gitu. Sampai rumah malam hari dia udah tidur, jadi oh tadinya segini, oh sekarang udah lebih panjang gitu. Lihat panjangnya gitu. Nah akhirnya saya beruntung banget, saya bersyukur banget, puji Tuhan saya diketemukan dengan bisnisnya Prudential. Nah ini kan before, nah afternya gimana? Memang sih teman-teman, spending time dengan keluarga itu penting, iya. Dan cari duit, iya. Memang bukan sekedar uang. Kalau saya bilang di Prudential emang nggak begitu. Begitu juga sih teman-teman. Di Prudential kita membangun bisnis ya. Fondasi bisnis itu dibangun 3 tahun loh. Saya 3 tahun, jadi 2 tahun 7 bulan yang katanya tadi yang bawa saya ke bisnis ini bilang 5 tahun 100 juta. Ternyata enggak tuh, dia bohong sama saya, teman-teman. Setelah saya jalanin dengan serius, 100 juta itu enggak dalam 5 tahun, 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan saya lakukan, memang itu benar-benar waktunya seperti saya punya toko kemarin dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, bisnis dimulai dengan bangun fondasi, perlu waktu, perlu fokus, perlu perhatian, perlu effort yang lebih. Tapi setelah tahun keempat, setelah saya menjadi agency manager, kemudian dulu namanya, sekarang namanya agency director ya. Setelah jadi agency director, penghasilan 100 juta, teman-teman itu luar biasa. Bukan sekedar uang. Memang saya nggak munafik ya bilang, jangan ngomongin uang terus dong Bu. Ya memang nggak munafik sih. Uang itu perlu, akhirnya ujung-ujungnya uang itu untuk keluarga juga gitu kan. Nah itu nomor 1 dulu deh. Kalau itu udah balance, apa yang terjadi? Hidup saya sangat saya menikmati, saya merayakan kehidupan saya. Saya bisa makan malam bersama. Nah kalau lihat dari foto ini, saya bisa sama keluarga makan di LA gitu ya. Terus kemudian nanti berapa bulan, setahun itu minimal paling enggak bisa 2 kali pergi. Tapi yang paling lama itu perginya bulan Juni Juli teman-teman. Biasanya kami sekeluarga, saya menganggap keluarga itu kalau kita pergi jalan-jalan, trip itu adalah masanya kita lagi rekonsiliasi bersama keluarga gitu ya, kayak retret gitu loh, saling mengerti satu sama lain gitu. Nah kami selalu 1 bulan gitu ke Amerika atau ke Australia gitu. Nah ini di Kanada bersama anak saya 3 teman-teman ya, cowok yang paling gede Clement, kedua Claudia, dan paling kecil itu Klaus, sekarang masih di Seattle, masih kuliah. Nah yang dibawa itu adalah di Lake Louise di Kanada. Kemudian kita juga jalan-jalan ke Alaska terus ya, naik terus ke Alaska, itu lama itu kita sampai keliling di Amerika. Terus kemudian kita juga naik helikopter, naik pesawat pribadi untuk melihat Gunung Himalaya gitu ya, karena suami saya suka dengan naik gunung ya, suka perjalanan adventure buat dia ya. Jadi kami sering pergi ke Nepal, ke Kathmandu, kemana-mana gitu ya, yang kita juga sering kali pergi ke gunung-gunung tertinggi di Eropa gitu ya. Nah itu benar-benar worth it teman-teman, itu benar-benar terbayarkan. Apa yang saya usahakan di dalam 4 tahun pertama saya di bisnis ini, itu terbayarkan teman-teman. Jadi hari ini saya berpikir, saya bersyukur banget saya punya yang namanya time freedom. Bukan time freedom bukan berarti pensiun ya, bukan teman-teman. Tapi saya punya kebebasan waktu untuk saya boleh kapan saya bekerja, kapan saya melakukan trip, dan kapan saya quality time bersama family. Nah itu sih teman-teman, kapan juga saya bisa bersama tim saya mempunyai gathering sama mereka seperti family kedua. Di bisnis ini luar biasa, ada family keluarga inti kita di sini, tapi juga ada tim kita sebagai satu keluarga besar di bisnis gitu. Nah akhirnya financial freedom juga didapatkan karena tanpa sadar ya, setelah sekarang 19 tahun, oh ternyata saya punya kebebasan keuangan. Artinya ya bebas lah, mau apa, misalnya ada apartemen nih lagi kondisi COVID ya kayak begini ya, terus banyak yang lagi butuh uang, ekonominya kurang bagus mungkin ya,
oh mau jual cepet nih harga murah gitu ya. Nah disitulah kita punya cash gitu loh, cash is the king kan. Nah disitulah saya merasakan, wow hasil dari bisnis ini saya bisa menambah aset-aset baru dengan ya udah bayar tunai aja, bayar cash gitu, sehingga lebih murah lagi harga asetnya. Kira-kira begitu sih, Bu. Time freedom ya, dan juga financial freedom, luar biasa. Menarik, Bu Helen. Nah, sekarang kita coba lihat yang Clement. Nah, Clement dulu seperti apa sih sebelum join di Prudential, dan kita lihat juga setelah Prudential transformasi apa yang sudah Clement lalui. Silahkan, Clement. Yes. Ini gue ada foto ya. Ini lebih panjang lagi cerita aja. Ini Waduh, masih unyu-unyu nih kayaknya nih. ini masih unyu-unyu nih. Tahun 2001 yang paling kiri ya kan? Itu yang di mana itu kayaknya kalau salah di Bali. Terus kemarin 2019 kan di Instagram ada 10 years challenge. Itu foto saya di 2009 dan 2019. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya. Foto sebelum bokap nyokap di Prudential 2001, kan baru join 2003 ya. Terus setelah sekolah di luar negeri, setelah bokap nyokap di Prudential, ya kan? Dan setelah gue di Prudential. Itu kalau gue bisa lihat, gue flashback sih, beda banget sih menurut gue sih. Moral dari ceritanya mungkin duit bisa merubah tampang kali ya. Bisa ke Korea soalnya. Nggak. Gua nggak ke Korea. Gua nggak ke Korea. Ini Alami. Kenapa? Gue percaya bahwa selama kita bertumbuh di dalam, ya kan? Di dalam secara attitude, secara perilaku, maka tampang kita pun akan memancarkan aura yang berbeda. Sehingga tampang yang dilihat oleh orang lain tuh akan berbeda juga. Gue percaya sih. Sama seperti itu. Nah, jadi gue di sini bisa bilang apa? Kalau gue bisa bilang dulu gue itu masuk ke Prudential itu keluar dari comfort zone gue banget. Bisa dilihat dari foto yang 2001 deh gitu kan. 2001 aja gue foto aja nggak ngeliat kamera loh, kayak males-malesan. Kenapa? Gue orangnya introvert banget. Bener-bener introvert. Kalau dibilang nyapa orang, kalau bisa nggak nyapa, udahlah gue nggak nyapa deh, gitu kan. Capek banget, gitu. Butuh energi yang banyak untuk nyapa orang, gitu kan. Loh, kok bisa di Prudential, gitu kan? Lah, seiring jalannya waktu, ternyata Prudential bukan merubah. Saat gue awal di Prudential, memang gue tujuannya adalah uang. Gue mau satu modal kan yang tadi kan yang gue ceritain. Tapi seiring jalannya di Prudential bukan hanya kasih gue secara financial, bukan aja memperbaiki gue secara financial, tapi memperbaiki gue juga secara perilaku, attitude, dan lain-lain. Dari kesabaran dan dari introvert yang tadinya ekstrim banget introvert, dan sampai jadi sekarang bisa sharing di depan teman-teman di ribuan orang nih ya, walau online maupun offline pada saat sebelum pandemi. Itu merupakan satu yang nggak bisa gue pikirkan dulu gitu. Karena sampai sekarang pun setelah kayak acara seperti ini, setelah gue sharing dan lain-lain, gue butuh waktu kira-kira 1 jam, 1,5 jam untuk istirahat. Untuk istirahat diem gitu kan, untuk recharge energi gue. Sebegitu introvert ya gue. Sehingga gue bisa bilang di sini ya, teman-teman yang introvert pun kalau melihat opportunity di Prudential, why not? Gue juga bisa. Seperti itu. Gue juga bisa melakukan. Dan percayalah di Prudential bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana cara dapetin duit. Tapi gue bisa bilang banyak sekali ilmu-ilmu dari soft skill, ya kan? Soft skill, interpersonal skill yang diajarkan, bagaimana cara berbicara dengan orang, bagaimana cara mempersuasi orang, itu juga diajarin. Dan gua rasa mau bisnis dimanapun itu adalah skill-skill yang seharusnya kita miliki untuk memperbesarkan bisnis kita, untuk sukses di dunia ini, gitu bro. Nah itu before-nya ya, ini bisa dilihat dari foto-fotonya lah. After gue di Prudential, mungkin ini gue bisa sharing dari apa yang gue udah dapetin gitu kan di Prudential. Gue bekerja di Prudential dari 2013, Januari gue mulai. Di 2013 itu juga bulan 9 gue bisa cicil mobil pertama gue. Memang belum cash sih bayarnya, masih nyicil. Itu Mitsubishi Outlander Sport saat itu, karena menurut gue itu mobil yang oke. Menurut gua nggak terlalu mahal, karena kalau misalkan mau beli Mercy, mobil Eropa kan BMW
belum bisa lah saat itu karena baru memulai bisnisnya 9 bulan seperti itu. Dan di tahun 2016 gue bisa ganti mobil gue menjadi salah satu mobil impian gue, seri 3 ya, BMW. Itu juga sebenarnya bukan, kalau cerita ya, bukan sekedar materinya aja sih, bukan sekedar materi. Gue beli itu berlandasan gue pengen bikin bokap nyokap gue bangga. Ya. Kenapa? Karena ya gue waktu itu berpikir gimana cara bikin bokap nyokap gue bangga ya. Gue mau beliin tiket ke luar negeri juga udah sering, jalan-jalan ke luar negerinya ya bisa dilihat sendiri kalau misalkan diceritain di waktu itu sampai sekarang ya, bokap nyokap gue itu kalau nggak salah udah 50 sekian negara dapat dari Prudential ya gitu. Itu kan udah banyak ya, mau kemana lagi gitu loh. Beliin mobil buat orang tua ya, mobilnya juga udah mobil Eropa, rumah juga udah aman, udah enak, mau apa lagi gitu ya. Satu-satunya yang gue kepikiran saat itu, gue buktiin bahwa gue udah sukses gitu. Gue udah sukses di Prudential dengan cara apa? Waktu itu nyokap sering bilang, men, lu kalau misalkan naik mobil Eropa, Mercy, BMW dan lain-lainnya ya, kalau usia udah 50 tahun itu udah biasa. Anggaplah itu udah wajar. Lu kerja 30 tahun masa nggak dapet sih? Gitu. Tapi kalau misalkan lu naik mobil Eropa di usia 20-an, itu baru luar biasa. Gitu. Sehingga gue pikir, ya udah, gue beli deh mobil Eropa untuk banggain orang tua. Gitu. Nah itu akhirnya tercapai, puji Tuhan tercapai di 2016. Lalu gue bisa merit juga, uang dari Prudential semuanya Januari 2018. Gue merit dan punya anak di 2018 juga. Tapi tenang, nggak MBA gitu kan. Karena itu ada dari Januari ke Desember masih ada 11 bulan ya. Karena tahunnya sama, takut Tahunnya sama tiba-tiba ya. tahun biasalah netizen Indonesia agak-agak julid ya. Gak ada Merit tahun berapa? 2018. Anak tahun berapa? harus deh. 2018. Oh, bulan apa dihitungin ya. Ini gue langsung bilang aja di depan ya. Langsung bilang di depan, enggak MBA gitu kan. Januari gue merit gitu kan, puji Tuhan langsung Desember itu gue dikaruniai anak seorang putri gitu. So ini adalah perjalanan gue di Prudential dan gue bisa pede juga untuk membangun keluarga sendiri. Salah satunya karena gue pede juga secara financial juga ya. Secara financial kadang-kadang kalau gue nggak pede kan takut juga untuk melangkah ke depan. Tapi kalau misalkan sudah kuat, jadi gue oke deh, merit ya merit gitu loh. Dan ini luar biasanya 2018 ini gue usia 28 tahun. Di luar biasa, Gung, gue dari SMP, gue nggak tahu kenapa gue nulis gue mau merit. Kalau ditanya sama orang, lu merit kapan? 28, usia 28. Gue nggak tahu kenapa. Dan itulah kejadian. Dan mungkin ini pelajarannya bisa diambil bahwa ya kalau punya goal, walaupun jauh-jauh belum kelihatan sama sekali, kita tetapkan, mungkin akan diaminin sama yang di atas. Di jalannya dibukakan, seperti itu. Gitu bro. Oke, luar biasa ya. Teman-teman, tadi kita udah lihat nih perjalanan sebelum dan sesudah akhirnya memutuskan join Prudential. Dan tadi juga mungkin ada Bu Helen sharing beberapa ya, dan Clement juga info bahwa ada perjalanan yang sudah Prudential berikan gitu ya. Nah, aku mau tanya nih, Bu Helen dan juga Clement, ada nggak sih trip yang sangat memorable atau membuat hal itu berkesan untuk Bu Helen dan juga Clement yang sudah Prudential kasih nih buat Bu Helen dan juga Clement? Silakan Bu Helen. Oke, teman-teman, di Prudential ini saya sangat bersyukur bukan cuma uang sih, tapi banyak komunitas teman-teman leader dan agen-agen yang sama-sama kita setiap tahun merayakan itu dalam insentif perjalanan. Kadang-kadang satu tahun itu bisa 3 kali ya. Nah teman-teman nanti kalau bergabung, teman-teman tahu perjalanannya ini banyak banget dan bukan cuma ke Bandung atau perginya hanya deket-deket ke Bali gitu ya. Tetapi perjalanannya itu luar biasa ke Eropa dan ke Amerika. Jadi saya sudah jalan-jalan itu ke lebih dari 45 negara, teman-teman. Itu bersama Prudential. Dari utara sampai selatan, dari semua benua, Amerika, Asia, Eropa, dari semua benua, itu hampir semuanya sudah pernah kita datengin gitu ya. Nah, perjalanan semuanya ini sebenarnya keliling dunia pun teman-teman yang dengar hari ini pun mungkin bisa aja sih ikut travel gitu ya.
ikut jalan-jalan ke luar negeri. Bisa sih sebenarnya. Tapi kalau dengan Prudential tuh sangat berkesan. Nah, ada dua hal yang sangat berkesan ini karena nggak boleh banyak-banyak juga ya, Gung ya. Nanti waktunya juga nggak cukup. Ada satu yang paling berkesan. Mungkin saya udah kirim ada fotonya di sini bahwa bagaimana unforgettable trip saya yaitu keliling Sydney touring dengan mengendarai Harley Davidson. Wah, itu luar biasa banget. Keluar dari Hotel Hilton di Sydney, kemudian udah ditunggu oleh 50 Harley Davidson. 50 atau 30. Saat itu Harley Davidsonnya udah semua ngaung-ngaung gitu. Dan yang nyetirnya itu bukan kayak Gojek gitu ya di sini ya, tapi keren banget si bule yang pakai bajunya juga semuanya atributnya Harley Davidson sampai ke sarung tangan, ke helmnya gitu ya. Wah, wangi banget lagi ya. Itu keren banget. Dan ini menurut saya kalau saya pergi sendiri gitu jalan-jalan ke Sydney, nggak mungkin saya naik Harley Davidson touring gitu loh. Nah, itu yang membuat saya sangat berkesan. Nah, perjalanan dengan Prudential yang lainnya itu luar biasa. Selalu mau diservis itu nomor 1. Nah, ini perjalanan saya yang kedua yang unforgettable juga nih, yaitu naik helikopter. Kalau teman-teman lihat, naik helikopter di Indonesia aja boro-boro gitu ya. Mungkin ada fotonya untuk jalan-jalan di helikopter, naik helikopter itu di Ayers Rock. Nah, ini di benua Australia. Jadi tengah-tengah itu namanya Ayers Rock, kalau nggak salah itu dalam perjalanan PC, Presiden Club ya. Itu bangsa aborigin, itu menyembah satu namanya di gurun pasir, itu seperti ada gundukan tanah merah gitu loh. Dan itu cakep kalau dilihat tuh dari atas gitu. Nah ini juga sama, nggak bisa terbayangkan saya bisa pergi ke tempat bangsa aborigin, melihat budayanya di sana, dan naik helikopter. Nah, itulah servisnya Prudential. Sangat-sangat menghargai di mana kita ini bekerja dan diapresiasi, itu luar biasa menurut saya. Ya, yuk teman-teman juga kalau yang dengar ini sekali aja merasakan bareng-bareng ke New York gitu. Oh, keren banget pasti. Itu sih, Gung. Oke, luar biasa ya. Jalan-jalan, dibayarin, dikasih VIP juga gitu ya, Bu Helen ya. Oke, selanjutnya Helen, Clement boleh sharing. Clement masih di mute nih. Oke, masih di mute. Sorry. Perjalanan yang paling mengesankan ya saat itu adalah perjalanan startup pertama gua. Itu ke Barcelona. Barcelona ini jadi ada 2 foto yang dimana gue di situ lagi nonton FC Barcelona di Camp Nou. Langsung dia luar biasa banget sih Prudential ke sana saat itu lagi ada tanding dan bisa pas, kalau enggak kan nggak bisa nonton juga ya. Jadi langsung kita nonton gitu kan, sampai di sore hari malamnya langsung nonton gitu. Langsung nonton FC Barcelona dan luar biasanya ternyata beda ya. Gue bukan fans yang ngikutin bola banget sih gitu kan. Cuman saat nonton di sana auranya beda banget dan seru banget teman-teman. Jadi teman-teman yang fans bola boleh dijadiin satu bucket list nih untuk kesana dan nonton secara langsung. Itu beda banget sih gitu. Nggak heran kalau misalkan di Indonesia lagi nonton bola bisa sampai ribut tawuran ya. Gue bilang maklum lah gitu, karena adrenalinnya sangat tinggi dan seru banget. Dan luar biasanya saat itu Messi golinnya gol yang cukup cantik di gol yang dekat lapangan gua gitu. Sehingga ini merupakan satu pengalaman yang unforgettable dan mungkin belum tentu bisa diulang lagi gitu. Dan yang kiri gitu kan, yang kiri itu foto di Barcelona di Montserrat gitu kan. Di Montserrat ini jadi ada satu cerita yang menarik sebenarnya. Jadi kan itu dilihat kayak ada tangga ya, gitu kan. Tangga dia naik terus ke atas sampai cukup tinggi itu, mungkin sekitar 10 meteran, 10 sampai 15 meter lah ke atasnya itu. Jadi di sana saat gue datang, sebenarnya gue nggak tahu sih boleh naik apa enggak, gitu. Cuman bokap gue karena demen fotografi, dia bilang, men, lu coba naik deh ke lantai 3 katanya. Bagus tuh buat foto karena kelihatan semua ke belakang katanya. Pegunungannya. Ya udah deh, gue naik deh gitu. Karena jiwa muda gue masih bergelora saat itu kan, gue bilang
Kenapa mesti gue stop sampai 3 gitu kan. Nggak ditegur ini sama satpam gitu kan. Selama belum ditegur ya gue naik aja gitu kan. Gue nggak tahu boleh naik apa enggak. Ya udah gue akhirnya gue naik dong, ya kan. Gue naik, ya kan. Gue foto, udah selesai, jebret, dan hasilnya bagus. Gue yakin bagus juga karena bokap ngambilnya dari atas juga. Ya kan. Lucunya setelah gue turun, ya kan, karena dilihat sama rombongan Prudential semuanya saat itu ke Barcelona tuh ada 2.000 lebih orang, 2.500 gitu kalau nggak salah ya. 2.000 lebih orang ke sana ngelihat, mau juga gitu kan. Sampai akhirnya habis itu ngantri untuk foto ke atas itu pada ngantri semua dan gue dapat view yang paling bagus. Karena nggak ada orang sama sekali, karena belum tahu boleh naik apa enggak gitu. Sehingga di sini gue punya pelajaran, oh ya mungkin orang luar ngeliat Prudential gitu juga kali ya gitu kan. Lihat boleh nggak ya, bisa nggak ya. Akhirnya ragu-ragu, akhirnya nggak naik. Dan yang naik pertama yang paling oke, karena mempunyai view yang paling bagus. Dan yang masuk duluan ke Prudential ya yang paling oke juga karena invest waktu lebih lama di Prudential. Seperti itu. So di sini teman-teman, ya mungkin dari pengalaman gue ini gue bisa bilang bahwa lakukan aja gitu kan. Lakukan aja. Apapun yang teman-teman mau, lakukan dulu deh gitu. Asal nggak beresiko nyawa ya. Saat itu gue masih lihat bahwa tangganya masih kuat dan gue bisa naikin, ya udah gue naikin dan gue lakukan gitu bro. Oke, luar biasa ya. Waduh, saya juga jadi mau nih jalan-jalan bareng Prudential ya. Nah, pastinya juga teman-teman yang di sini pengen dong ya jalan-jalan di provide dan fasilitasnya wah di Prudential. Nah, teman-teman Prudential juga tahun ini juga sudah merilis perjalanan yang untuk Achiever 2022. Nah, kemana sih Prudential akan berikan reward-nya? Mari kita saksikan video berikut ini. Kejar mimpimu dan raih perjalanan ke destinasi pilihan. Mari kunjungi kota ikonik penuh wisata budaya dan saksikan kecantikan bangunan nan bersejarah khas kota berjulukan Land of Smile. Raih kesempatan berbelanja di salah satu pusat mode Asia. Menikmati surga kuliner yang membangkitkan selera. Serta bercengkrama dalam keramaian malam hari di kota penuh kejutan. Ayo, buat mimpimu sendiri dan wujudkan bersama Prudential. Let's taste the finest Asian cuisine and excellent shopping experience together. Jelajahi keistimewaan destinasi impian. Mari berpetualang di kota penuh pesona untuk rasakan hangatnya suasana pantai dan manjakan mata dengan hamparan pasir putih serta birunya laut. Menyaksikan langsung kehidupan yang trendy di South Beach dan dimanjakan dengan keindahan bangunan bergaya Art Deco. Menikmati budaya Amerika Latin serta makanan khas Kuba. Rasakan mewahnya berbelanja di kota tujuan para bintang dan manjakan diri dalam gemerlapnya suasana malam di kota penuh keajaiban. Ayo buat mimpimu sendiri dan wujudkan bersama Prudential. Enjoy the sophisticated beauty of Miami. Wow, luar biasa ya. Ada Bangkok, New York, Miami. Nah, boleh dong teman-teman komen. Wujudkan mimpi untuk kunjungi destinasi yang tak terlupakan. Rasakan
kemegahan kota penuh impian. Berwisata dan nikmati surga pecinta seni dan mengunjungi berbagai bangunan bersejarah ikon kota metropolitan. Mari manjakan mata dengan indahnya taman kota. Rasakan pengalaman berbelanja di pusat mode dunia dan cicipi makanan lezat percampuran berbagai budaya. Serta menikmati gemerlap kota yang tak pernah tidur. Ayo, buat mimpimu sendiri dan wujudkan bersama Prudential. Welcome to the city that never sleeps, New York. Ayo komen siapa mau ke Bangkok, siapa mau ke Miami, siapa mau ke New York. Ayo siapa, ayo. Wah banyak banget nih ya. Ditunggu ya teman-teman ya. 2022 ayo cepetan makanya segera join ya. Nanti kita bareng jalan-jalan ya. Mau Bangkok, Miami atau New York. Oke, saya lanjut nih sama Bu Helen ya. Bu Helen, tadi kan kita udah banyak nih cerita tentang life after join sama di Prudential. Tapi mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin banyak yang bertanya sebagai agen asuransi atau menjalankan bisnis di Prudential, apakah benar hanya sebagai penjual polis aja gitu, Bu Helen? Ya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kalau cuma jual polis sebagai penjual kan namanya sales ya. Sebenarnya kalau cuma jadi sales itu saya juga nggak tertarik gitu loh join di Prudential. Tetapi sebenarnya asuransi industri ini itu ada bisnisnya, terutama kita di Prudential ya, itu ada bisnisnya. Jadi kalau kita bergabung di Prudential itu jadi pebisnis asuransi. Kebetulan pebisnis ini modelnya seperti model distributor gitu ya. Prudential adalah yang mengeluarkan polis sebagai pabriknya gitu. Dan kita itu mengembangkan marketingnya gitu kan. Nah kalau kita lihat lagi jenjang karirnya seperti apa sih, mungkin bisa dibantu. Nah seperti ini loh teman-teman, membangun unbeatable business. Jadi hari ini teman-teman diajak ke Prudential bukan untuk sebagai penjual atau sales, tetapi teman-teman the first step memang kita belajar menjual ya. Tetapi ujungnya adalah kita membangun suatu kerajaan bisnis. Nah, apa itu bisnis yang kita jalankan? Hari ini bersyukur teman-teman yang ada di sini ada 1.500 orang luar biasa. Itu boleh yang sudah jadi agen boleh remind lagi ya bahwa bisnis kita ini bukan sekedar komisi. Oke, next gambarnya gini. Kalau di bisnis ini 1 tahun pertama itu kita sebagai agent. Nanti kita mendapatkan promosi di tahun kedua sebagai associate agency director. Tahun ketiga Anda gabung sekarang, maka tahun ketiga nanti menjadi agency director. Nah, luar biasanya kabar baiknya untuk 1 tahun promosi ini sekarang sudah lebih dibuat simple, 6 bulan teman-teman. Dan bersyukur hari ini masih bulan Februari, teman-teman bergabung ya di awal tahun ya. Sehingga teman-teman sangat banyak waktu yang bisa dipakai untuk 5 tahun membangun bisnis ini. Sehingga tahun kelima, teman-teman mendapatkan penghasilannya 239 juta per bulan. Per bulan. Benar nggak sih ini? Yes. Banyak sekali pembuktiannya sudah di Prudential. Lebih dari 1.500 orang leader itu berpenghasilan yang lebih dari 100 juta per bulan. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana terus caranya, langkahnya? Langkah pertama, di sini teman-teman cukup membuat satu produksi pribadi, selling ya diri sendiri, 200 juta. Kita lihat yang gambar warna hitam ya. Yang sebelah kanan dulu fokus ya teman-teman, warna hitam. Penjualan pribadi sendiri itu 200 juta. Terus gimana caranya? Gampang, cari aja yang mau nabung 2 juta setiap bulan. Itu premi dasarnya ya, premi dasarnya 2 juta per bulan. Itu 10 orang. 10 orang aja mencapai 200 juta. Kemudian kita jangan sendirian, suksesnya berjemaah. Mula-mula kita ambil aja 5 orang dulu untuk menjadi partner baru kita, partner bisnis kita. Waktu kita mengambil merekrut 5 partner bisnis, masing-masing partner ini 40 juta. Mereka hanya produksi 40 juta selama setahun ya. Kalau teman-teman bisa bikin sampai bulan Juni, 6 bulan, lebih bagus lagi. Maka 200 juta pribadi
200 juta keroyokan, rame-rame 5 orang agen menghasilkan 400 juta. Naik menjadi Associate Agency Director. Sangat simple. Total omset 400 juta, mempunyai penghasilan 84 juta per tahun. Sebulannya 7 juta per bulan. Sangat simpel kan teman-teman? Nah, kalau lihat di gambar sebelah kiri bawah, Anda yang hari ini bergabung, yang hari ini memutuskan join, Anda itu adalah agent. Agent membawa teman, agent 1, 40 juta, agent 2, agent 3, agent 4, agent 5. Nah, agent 5 ini masing-masing hanya 40 juta saja. Maka mereka 200 juta. Maka dari agent naiklah menjadi AAD, Associate Agency Director di Januari tahun 2023. Lalu di tahun 2023 bagaimana? Seorang AAD di 2023 menuju jenjang karir Agency Director. Bagaimana menuju Agency Director? Gampang, mudah banget. Tadi yang kita sudah rekrut tadi ada 5 ya, ada 5 tadi ya, agent 1 sampai agent 5. Penjualan pribadi sendiri 200 juta lagi saja. Kita lihat warna hitam, kolom hitam sebelah kanan teman-teman. Penjualan pribadi hanya 200 juta, sama, lakukan yang sama seperti tahun lalu, kita mengajak orang 5 saja, partner bisnis, masing-masing 40 juta. Sehingga yang tadi 5 orang, yang kita bawa, agent 5 tadi, anggap yang 3 ini nggak jalan, hanya 2 yang meneruskan menjadi AAD, 2 promosi AAD. Nah, apa yang kita lihat hasilnya? Sama ya cara kerjanya dari tahun lalu, kita lihat total omsetnya, yang sebelah kiri atas ya, total omset menjadi 1,2 miliar. Diri sendiri dengan 5, diri sendiri dengan 5 yang saya bawa partner baru, itu 400. Agent 1, agent 2 juga naik AAD 400. Oke. Jadi diri saya 400, 2 agentnya yang tadi kemarin, yang tahun ini, tahun depan dia menjadi AAD 400, totalnya 1,2. 1,2 miliar, lihat sebelah kiri atas, total omset 1,2 miliar, maka penghasilannya 333 juta per tahun. Berapa per bulan? Per bulannya adalah 28 juta per bulan. Simpel ya teman-teman ya. Sesimpel itu, sudah. Dan luar biasa, hanya mencapai sampai AD adalah Agency Director tingkatan tertinggi untuk overriding sebagai leader. Overriding ya, overriding sebagai leader. Nah, jadi agent 1, agent 2, seperti gambar yang di bawah, itu sudah jadi AAD. Dia lakukan hal yang sama si AAD. Si AAD lakukan hal sama, bawa 5 partner. 5 partner, 40 juta masing-masing, diri sendiri 200. Jadi totalnya 205 orang 200, diri sendiri 200, 400. Ya. Jadi 2 yang sudah jadi AAD yang rekrutan tahun 2022 ini, tahun depannya gitu. Oke. Nanti kalau kurang mengerti, teman-teman tanya sama leadernya ya. Pasti leadernya lebih bisa detail lagi. Oke, next ya. Nah, setelah menjadi agency director, apakah sampai di sana? Wah, kalau sampai di sana, saya juga nggak mau gabung dengan Prudential. Tapi yang saya tahu, itu saya bisa bertumbuh luar biasa. Pada saat saya membangun 1 outlet tadi, ya, udah capai AAD, udah capai AD. Oh, ini kita lihat dulu nih. Sebagai agent, penghasilannya 7 juta sebulan. Tadi ya, sebagai seorang AAD, tahun depan, teman-teman jalanin hal yang sama, 28 juta penghasilannya per bulan. Nanti di tahun 2024 sebagai AD, teman-teman penghasilannya 60 juta per bulan. Tapi teman-teman berpikir gini, pasti kalau saya dulu berpikir gini, mungkin ada juga yang berpikir, lah 7 juta per bulan, kecil banget, nggak cukup buat gue, gitu kan? Saya juga nggak cukup 7 juta, seperti tadi yang saya cerita. Saya butuh 35 juta supaya samain toko, sehingga tokonya saya tutup. Itu tahun 2003 ya. Nah, ternyata apa yang saya lakukan, nggak cuma 7 juta, saya mendapatkan sampai 5 kalinya, lebih lagi 5 kalinya, malah lebih 45 juta per bulan. Kenapa? Omset saya di tahun pertama itu 1,3 miliar. Nah, 1,3 miliar kali komisi 42%, itu kurang lebih 45 juta 1 bulan.
Nah, artinya 7 juta ini standar ya, hanya kecil-kecil aja, standar yang minim banget ya. Tapi kalau teman-teman bilang, saya nggak cukup 7 juta, saya mau 50 juta, bisa. Teman-teman cari leadernya, oke? Nah, nanti tahun keempat, AD yang saya sudah jadi, Anda sudah jadi AD, kemudian tahun keempat, AAD teman-teman di bawahnya teman-teman, juga udah meng-create AD lagi, maka ini menjadi AD1, ya. Anda tadi kan agen tahun keempat sudah menjadi AD1 karena udah punya turunan AD1. AD1 membuat lagi create lagi AD2. Maka AD2 maka Anda tahun kelima penghasilannya adalah 239 juta. Nah, tentu dari AD2, dari AD Anda, AD1, AD2 di bawahnya, tentu nggak stop sampai di situ. Kepengen lagi create AD lagi. Nah, apa yang terjadi? Maka ada AD3, AD4, AD5, sampai 6 generasi, sampai AD6. Nah, ini kalau Anda sudah sampai AD1 ke atas sampai AD6 disebut royalty. Dan jangan lupa, royalty ini seumur hidup. Penghasilan 239 juta Anda tembus dalam waktu 5 tahun tadi ya. Tetapi ujungnya mendapatkan royalty income seumur hidup. Dan jangan lupa kenapa hari ini saya ajak Clement, ajak anak saya sendiri ya. Kalau bisnis ini nggak bagus, siapa sih yang mau membawa anaknya gitu kan? Betul nggak? Tapi karena bisnisnya bagus, saya bawa anak saya, maka yang disebut tadi kita sedang membangun building multi-generation income ya, di mana royalty ini bisa diwariskan dalam 6 generasi sehingga saya rajin membuat outlet baru gitu ya, membangun unit-unit baru gitu loh, AD baru di bawah, di keturunan dan di kesamping direct saya, gitu kira-kira. Itu sih Bung, sebenarnya. Jadi sebenarnya duplikasi ya Bu Helen ya, bukan cuma sebagai seller atau yang memberikan servis kepada nasabah untuk jual polis, tapi sebenarnya bisnisnya bisa kita kembangkan dengan cara duplikasi agent-agent untuk melakukan hal yang sama, Bu Helen, betul ya? Dan di sini multiplikasi berjalan, dan disinilah nanti akhirnya ujungnya mendapatkan yang namanya passive income. Ya, di mana kalau berlibur 2 bulan pun nggak apa-apa gitu loh, tapi tetap penghasilan kita stabil gitu, karena kita udah ada satu fondasi bisnis yang bagus banget gitu. Dan sistem yang berjalan, sistem bukan lagi kita turun ke bawah, tapi ada sistem yang sudah jalan dan itu proven. Oke, keren Bu Helen. Berarti sebenarnya jenjang karir itu sebenarnya udah ada, tinggal kita mau atau enggak jalan di bisnis ini, gitu ya. Betul. Oke, Bu Helen dan juga Clement berbicara tentang insurance agent. Pastinya kan adalah servis nasabah, betul ya? Nah, berbicara tentang value yang pernah Bu Helen ataupun Clement pernah bantu nasabah, nah apa sih yang bisa dibanggakan gitu ya profesi sebagai agen asuransi? Silakan, Clement dulu mungkin boleh. Oke. Ini ngomongnya tentang misi ya, misi yang ada di Prudential. Jadi kita di sini, kalau misalkan tadi Bu Helen udah tanyain tentang bisnisnya, kita cerita tentang bisnisnya. Kalau misalnya kita ajak teman kita sebagai bisnis atau orang yang kita kenal berbisnis dan mereka sukses, itu kan sudah langsung terimplikasi bahwa secara financial juga bisa lebih bagus dan kita memberkati orang juga. Namun saya juga merasa setelah 9 tahun lebih saya di Prudential, bahwa dengan saya selling ke teman-teman yang saya kenal, ke orang-orang yang saya kenal, itu pun menjadi berkat untuk mereka. Dulu gue sempat berpikir gini, berkatnya seperti apa ya sebenarnya? Ini kan masalah bisnis doang, ya kan? Ini kan masalah hak dan kewajiban. Premi yang dibayarkan nasabah adalah kewajiban mereka. Kalau masuk rumah sakit dibayarin, itu adalah hak mereka. Kewajibannya dilakukan, haknya didapatkan, itu hal yang biasa menurut gue waktu itu gitu. Cuman sampai sekarang seiring berjalannya waktu, banyak sekali kejadian ternyata saat mereka klaim itu dibayarkan, mereka thank you-nya bukan ke Prudential loh, thank you-nya ke kita gitu kan, sebagai agent. Sehingga gue mulai berpikir gitu kan, kok kenapa thank you-nya ke gue gitu kan. Ternyata setelah gue tanya beberapa kali ke orang-orang, ke nasabah gue yang sudah klaim, gitu kan, mereka bilang gini, kalau bukan lu yang cerita, gue mungkin gak akan masuk ke Prudential.
Sehingga gue merasa ini adalah bagian dari tugas gue untuk menceritakan Prudential ini untuk menjaga financial yang ada di keluarga-keluarga yang orang terdekat gue dulu. Gitu. Sehingga gue melihat, oke, gue memberi berkat juga ke orang. Bukan gue yang mengambil berkat itu dari orang, tapi gue memberikan juga. Kayak baru kemarin nih, bener-bener kemarin, ada nasabah gue masuk rumah sakit, ya kan? Nggak enak, dipikir sakit mah, gitu kan, karena dia dipikir kembung, gitu kan. Masuk rumah sakit, ternyata jantung, karena mungkin sama kali ya gejalanya ya. Terus mau dipasang ring 2, ya, dipasang ring 2, di balon ditiup 2 titik, ya. Butuh dana 240 juta, ya, saat itu juga untuk ditindak. Ya. Di sana gue udah mulai melihat, oh ternyata Prudential ya membayarkan, gitu kan. Masuk, besokan paginya ditindak, ya kan. Hari setelahnya di ICU, abis di ICU, terus abis itu udah bagus, langsung boleh pulang. Paginya boleh pulang, siangnya sudah disetujui, langsung boleh pulang, gitu kan. Itu nasabah happy banget, dan thank you-nya kemana? Bukan ke Prudential loh, tapi ke kita, gitu kan. Balik lagi gue tanya kenapa, ya karena udah tua ya, dia bilang tante, ya kalau misalkan bukan klaiman yang datang, tante mungkin nggak ambil Prudential. Kalau tante nggak ambil Prudential, saat ini lagi pandemi, bisnis juga kurang oke, disuruh keluar 240 juta, bisa nggak? Bisa, tapi berat. Karena udah ada Prudential, maka ini menjadi satu yang ringan. Mau ditindak ya udah tindak aja, gitu, demi kesehatan tubuh. Jadi udah gak mikirin lagi secara financialnya. Ya. Dan itu misi yang kita bawa sebenarnya di Prudential. Mungkin Bu Helen nanti bisa cerita lebih lanjut lagi tentang klaim-klaim yang nominalnya sangat-sangat besar ya, gitu kan. Itu memberkati juga nasabah-nasabahnya, seperti itu. Ya. Oke, boleh lanjut Bu Helen, silakan. Jadi teman-teman benar kata Clement tadi, kita itu bekerja di sini, kalau kerja itu ditolak-tolakin orang, ya kita juga kan harus ada semangat bahwa kerja ini adalah misi untuk membantu orang, di mana keuangan sebuah keluarga itu tetap terjamin walaupun dalam kondisi resiko yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita punya pemikiran seperti itu, bahwa kita ada misi untuk membantu 1 keluarga, 2 keluarga, berapa keluarga yang teman-teman sudah bantu, maka itu membuat semangat kita, gitu ya. Nah, di sini saya sangat merasakan, ini hanya beberapa ya klaim ya, tapi sebenarnya banyak banget klaim fenomenal yang luar biasa ya, bukan angkanya aja, tapi mereka sangat merasakan itu adalah membantu banget untuk keluarganya, gitu ya. Nah, salah satunya ini yang sebelah kiri, itu mungkin teman-teman tulisannya nggak gitu kelihatan, tapi ini adalah klaim hospital di Singapura di Glen Eagles. Jadi nasabah itu tahun 2020 itu sakit, dadanya sesek, tapi karena orang kaya gitu ya nggak mau tindakannya di Indonesia, tetap mau perginya ke Singapura. Kemudian saya urus LOG-nya, letter of guarantee-nya, untuk dia bisa cashless di Singapura gitu. Keren banget kan? Akhirnya dia menunggu sebentar, dia langsung berangkat ke Singapura, udah cek dengan dokternya ada gitu ya. Pergi ke sana cuma 4 hari 3 malam teman-teman, dioperasi bypass jantung. Kalau tadi Clement bercerita adalah pasang 2 ring ya, pasang 2 ring aja sudah 240 juta di Indonesia. Nah ini bypass jantung loh, nggak bisa pakai ring lagi. Nah bypass jantung habisnya Singapura dolar 92.000. Teman-teman, itu 1 miliar dalam waktu 3 malam loh. Nah, ini begitu sangat terharunya bagaimana dia dari Singapura itu nelpon gitu ya. Gila ya katanya, kita keluar dengan nggak usah bayar sepeser juga gitu, keluar dari rumah sakit 92.000 ditanggung oleh Prudential. Itu lebih dari 1 miliar itu untuk menyembuhkan, sampai menyembuhkan. Jadi ada pre dan postnya ya, post rawat inapnya itu membuat dia juga harus cek, harus terapi gitu ya. Itu lebih dari 1 miliar teman-teman. Ini untuk hospital top. Oke. Kemudian nggak ini aja, tapi orang suka kadang-kadang kan berpikir ya udahlah asal rumah sakit, masuk rumah sakit diganti gitu kan ya. Nggak begitu. Nah, yang di sebelah kanan ini sebenarnya klaim disetujui itu kemarin baru aja 2 minggu yang lalu. Ini perusahaan
Jadi perusahaan mengambilkan peruwok untuk karyawan kunci, ya. Karyawan kunci di dalam perusahaan itu sangat penting sebenarnya. Jadi kalau kita benar-benar mengupas apa itu asuransi, banyak banget fungsinya. Bahwa sebuah perusahaan akan cash flow-nya terganggu kalau ada orang kunci, manajer kunci di dalam perusahaannya itu sakit atau meninggal mendadak. Berapa sih yang bisa dikasihin tanda duka cita? Perusahaan paling banyak paling 100 juta gitu kan. Nah, tapi ini perusahaan bisa memberikan sampai 1 miliar. Preminya nggak gede-gede banget sih, 5 juta, 6 juta setahun loh. Ya, itu meninggal COVID kemarin, itu perusahaan memberikan kepada santunan kepada yang meninggal, diberi santunan kepada istri dan anak-anaknya 1 miliar. Aduh, itu rasanya bagaimana ya teman-teman ya. Masuk ke dalam rekeningnya, dan 2 minggu yang lalu istrinya sampai begitu terkejut ya mendapatkan 1 miliar, dan dia say thank you, dan nggak habis-habisnya dia merasa sangat diberkati oleh agennya gitu ya, yang dimana agennya sempat menawarkan kepada perusahaannya. Nah itu, dan lebih lagi ini sama juga nih tentang masih COVID, korban COVID. Kita lihat next-nya. Nah ini adalah klaim terbesar di seluruh industri asuransi ya. Klaim COVID meninggal 30 miliar. Nah ini nasabah cukup kaya, bukan cukup kaya lagi, sukses, pebisnis sukses, gagah, usia 40 tahun masuk, yang di awalnya masuk juga nggak gampang gitu, dia merasa buat apa. Tapi saya meyakini dia, namanya orang bisnis, itu pasti ada loan, ada pinjaman di bank. Bagaimana istri dan anak-anaknya yang ada di Singapura sekolah, harus menanggung hutang dagang kalau terjadi apa-apa dengan si ayah. Ya, hutang dagang, di mana hutang dagang ini banyak banget, hutang kepada supplier, hutang kepada pabrik gitu kan ya. Nah, akhirnya dia menyetujui 30 miliar. 5 tahun kemudian, usia 45 tahun, gagah, olahragawan, kena COVID, tidak tertolong. 3 minggu di ICU, tidak tertolong. Klaim 30 miliar, teman-teman. Nah, luar biasanya, itu istrinya sampai baru tahu bahwa suaminya memberikan kepada santunan kepada istrinya ini 30 miliar. Dia merasakan apa? Ini bukan hanya suaminya yang mau masuk, cinta suaminya itu abadi, ini surat paling abadi, ini bukan hanya uang pertanggungan meninggal, tapi ini adalah dana abadi yang dipersembahkan untuk anak-anaknya tetap sekolah, lanjut ke Amerika, dan nggak menjadi kesulitan. Orang yang ditinggalkan ini gaya hidupnya masih tetap sama, bisa tinggal di Singapura, dan setelah ini selesai di Singapura, mau lanjut kuliah di Amerika. Nah, jadi maksud saya, dan ini pun bisa membereskan semua harta-harta yang harus dipindahkan ke nama istrinya. Jadi menurut saya, inilah kerja kita, misi seorang agen. Kalau kita melakukan ini dengan hati, teman-teman, banyak banget. Kita adalah saluran berkat juga buat orang lain. Selain menjadi nasabah kita, dia juga akan menjadi financial planner yang bisa merubah kehidupan dia jauh lebih baik lagi, penghasilannya juga jauh lebih besar lagi, sehingga keluarganya itu juga tidak terlantar, baik secara finansialnya sebagai nasabah maupun sebagai partner bisnis kita. Gitu. Itu sih kerjaan kita, teman-teman. Bisnis bantu orang. Oke, bantu nasabah ya. Keren banget. Terharu saya, Bu. 30 miliar Bu Helen, luar biasa ya. Nah, tadi kalau Bu Helen dan Clement juga sudah sharing tentang gimana mereka-mereka ini membantu nasabah-nasabah kita, dan pastinya bisnis ini juga pastinya membantu partner kita yang bergabung di Prudential, building the team. Betul ya Bu Helen sama Clement ya? Oke, mungkin boleh nih Clement sharing duluan, apa sih yang sudah Clement bantu, atau apa sih yang telah Clement wujudkan untuk membangun tim di Prudential ini? Ya, jadi untuk kalau misalkan cerita building the team, mungkin banyak ya yang bisa kita ceritain. Cuman ada satu yang menarik menurut gua. Ini ada satu leader gua, boleh di-share. Nah, ini yang di kiri ya, itu ada leader gua yang namanya Jane, gitu kan. Itu waktu itu foto di New York, saat itu di 2014, ya. 2014. Menarik gitu. Karena ternyata bukan orang-orang yang butuh duit aja yang masuk ke Prudential. Saat gua
datang ke rumahnya main gitu kan, dia lagi nggak ada kerjaan, cuman santai-santai doang. Bokap nyokapnya juga orang berada, gitu, punya duit, bukannya nggak punya gitu, bisa sekolah ke luar negeri juga, ya, udah nyaman lah sebenarnya hidupnya. Ngobrol, singkat cerita akhirnya dia memutuskan untuk Prudential, dia terjun ke Prudential, simple, Gung, gitu kan. Dia punya tujuan masuk ke Prudential, cuman mau membuktikan ke orang tuanya bahwa dia bisa berdiri sendiri. Mungkin ini sama idealismenya sama gua yang tadi ya, mau berbisnis modalnya nggak dari orang tua. Dia juga mau gitu kan. Gua mau bisa berdiri sendiri gitu kan, tanpa ada bantuan sama sekali dari orang tuanya. Gitu. So di sini mungkin bukan hanya uang yang bisa kita cari di Prudential, tapi kita bisa cari juga dari aktualisasi diri, penghargaan, atau pembuktian untuk kita terhadap keluarga kita, atau pembuktian bahwa kita bisa mendapatkan achievement, berderet achievement yang sudah diberikan di Prudential. Karena nggak banyak, menurut gua nggak, kalau apalagi berbisnis ya, kalau berbisnis mungkin achievementnya nggak banyak ya, karena kita berjalan sendiri, buka toko sendiri gitu. Tapi di Prudential kita berbisnis, tapi kita juga bisa mengaktualisasikan diri kita, di mana kita bisa mencapai achievement yang ada di Prudential yang sudah disediakan, maupun itu jalan-jalannya, maupun itu target-target yang sudah ditetapkan oleh Prudential, seperti itu. Oke. Gitu, bro. Kalau Bu Helen sendiri gimana nih? Kalau saya agak berbeda cerita dari Clement. Kalau Clement kan memang udah datangnya aja saya udah lihat naiknya itu ya pakai Mazda ya. Mazda apa ya, Man? X5 ya? CX5. Udah si X5 gitu kan, keren. Nah, saya punya pengalaman adalah dari zero to hero nih. Nah, jadi satu agen itu saya dapatkan dari get agent ya. Ini yang sebelah kiri namanya Hans, itu juga orang yang luar biasa menurut saya. Dia punya kemauan yang kuat sekali. Dia bukan orang Jakarta, tapi pendatang dari Medan. Kemudian datang ke Jakarta itu nggak punya kenalan. Dan benar-benar networknya juga nggak ada. Dan dia anak yang yatim piatu dibesarkan oleh kakaknya. Nah, pada saat dia memutuskan mau join di Prudential, saya bilang mau nggak di atas pembinaan saya, mesti benar-benar saling kontak dan benar-benar saling mau di mentoring gitu ya. Dan dia setuju. Teman-teman, saya cuma nanya dia, kamu kalau di Jakarta ini ada kenalan nggak? Nggak terlalu ada kenalan dan networknya juga nggak ada. Karena dia juga pernah ada kegagalan gitu ya di dalam bisnis laundry, ya masih iseng-iseng lah gitu ya. Terus ada usaha apa lagi kecil-kecilan lain lagi belum terlalu nggak berhasil gitu ya. Sehingga dia merasa agak sedikit rendah diri gitu kali ya. Merasa aduh ini bisnis bisa nggak dijalankan. Nah, akhirnya dia punya satu kenalan, itu Pak Haji di Parung. Saya ingat banget di Bogor. Saya bilang ya udah naik motor pergi ke sana. Hujan-hujan pun pergi gitu kalau memang mau bisnis ini. Coba lakukan itu supaya ada kepercayaan diri, karena mungkin kalau dengan level yang lebih dia belum percaya diri gitu kan. Nah, nggak apa-apa juga, mulai dari situ dia berani untuk canvassing. Canvassing itu cold call, namanya nggak kenal gitu, dari toko ke toko gitu, dari door to door gitu ya. Cuman belajar cara ngomongnya seperti apa, pasti bisa. Nah, kemudian dia lakukan, tinggal di bisnis ini adalah niatnya 100%. Setelah niat itu 100% dia lakukan, itu 1 tahun pertama dia bisa nggak naik motor lagi, naik Avanza. Wah, saya happy banget ya. Nah, kemudian dia punya dream, cita-cita terus bahwa nanti dia married pun mau punya istri yang lebih dari dia, yang bisa berbahasa Inggrisnya lancar gitu ya. Terus yang oke banget gitu. Dia pengen kehidupan dia tuh berubah gitu. Nah, satu hal yang dia kepengen banget adalah bahwa cicinya itu pergi ke Amerika, karena cicinya tiap kali kalau ke Amerika itu terkendala dengan visa. Visa itu nggak gampang didapat loh, visa Amerika kan perlu buku tabungan, perlu segala macam ya, keluarga yang baik-baik gitu kan, ada interview gitu kan. Tapi perginya dengan Prudential saat itu, sama nih, tahun 2014 itu kan ke New York. Nah, ke New York, itu dia benar-benar dia fight supaya dia dapat 2 tiket, supaya double star club, supaya dia berangkat berdua sama cicinya, supaya cicinya bisa dapat visa melalui Prudential gitu loh ya.
Nah itu benar-benar dia punya kemauan keras banget. Setiap 1 minggu itu, setiap malam itu dia pasti telepon saya. Pulang dari apa yang ketemu sama orang adalah dia ceritakan. Setiap akhir minggu kita evaluasi. Nah akhirnya tahun kedua, setelah tahun kedua, tahun ketiga dia sudah ganti mobil Pajero. Nah keren kan udah. Nah kalau udah sampai Pajero itu, ayolah cari pacar yang keren lagi, pasti gampang kan, bisa kan dapatnya. Nah akhirnya dia juga boleh mendapatkan pasangan hidup yang sesuai impian dia, dan luar biasa menikah di Bali. Semuanya ini dia jalankan dengan perubahan hidup yang luar biasa. Dan menurut saya teman-teman yang sedang mendengarkan ini, apapun latar belakang kita, mau lulus sekolah luar negeri, mau dalam negeri, nggak penting teman-teman. Mau kita cantik, mau kita lebih ganteng, enggak juga teman-teman ya. Tetapi yang butuhkan di sini adalah rajin. Udah itu aja, action. 1 hari ketemu 2 orang. 1 hari ketemu 2 orang. Nah, sekarang ketemunya nggak usah pakai ketemu ya. Apalagi kita bisa by Zoom, kita bisa pakai WA, kita bisa WA video call gitu ya. Nah itu cuman membangun relasi. Nah di situ kita kerja cuman selling, kita mau rekrut, bisa kita rekrut, kalau nggak bisa selling, kita rekrut. Itu aja sih, Bung. Nah, banyak nggak yang berubah untuk satu hal, membantu orang-orang yang tadi kehidupannya zero, sampai dia menjadi seorang hero di dalam keluarganya. Banyak, Bung. Ini cuma cerita satu. Gitu sih. Oke, jadi bukan hanya sukses untuk diri sendiri, tapi membantu tim kita juga untuk sukses sama-sama ya, Bu Helen dan juga Clement ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, pertanyaan banyak masuk, tapi nampaknya juga sudah terjawab dari cerita Bu Helen dan juga Clement tadi ya. Jadi mungkin sesi Q&A sudah dijawab ya dari Bu Helen dan juga Clement. Luar biasa, thank you. Oke, Bu Helen dan juga Clement, sebelum menutup, boleh dong kasih satu closing statement dari Clement dulu, mungkin boleh, silakan Clement. Ya, closing statement ya. Ya. Menurut gua kalau misalkan teman-teman di sini udah ngelihat satu bisnisnya, udah melihat satu kesempatan, ada opportunity yang bisa kita jalankan berbisnis di Prudential, gue selalu bilang kayak Tokopedia aja deh. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Langkah pertama dulu, terjun dulu, baru nanti kita tahu bahwa jalannya kita berbisnis di sini apa enggak. Karena sebelum kita melangkah, tapi yang benar-benar serius ya, yang ngikutin kita punya sistem semuanya, bukan hanya cuman main-main, cuman coba-coba doang gitu. Tapi mulai aja dulu, itu keren banget sih tagline-nya. Terjun dulu, baru kita tahu apakah kita memang di setting oleh yang di atas ini bahwa kita akan berjalan di bisnis asuransi ini. Karena gue sangat yakin kalau memang kita mau di bisnis ini, siapapun bisa sukses. Karena sudah banyak contohnya. Gitu. Mungkin itu aja, Bro. Mulai aja dulu, itu pesannya ya. Sip. Ya. Silakan selanjutnya Bu Helen. Nah, kalau saya menyambung Clement tadi, memang kalau menurut saya benar. Mungkin hari ini teman-teman yang mendengarkan saya ini, itu adalah memang yang Tuhan kirim gitu loh. Mungkin teman-teman selama ini berdoa gitu ya, kepengen kehidupan yang lebih baik, pengen penghasilan yang lebih, dari nggak punya mobil kepengen naik mobil supaya anaknya kalau sakit ke dokter jangan sampai kehujanan gitu ya. Terus yang rumahnya kontrak kepengen beli rumah untuk sendiri pakai gitu ya. Mungkin teman-teman semua doanya banyak di situ. Tapi malam ini kalau teman-teman diberi kesehatan yang baik, terus kita juga sudah bertemu di dalam Zoom ini seluruh Indonesia ya. Bukan mungkin lagi, ini adalah satu anugerah Tuhan gitu. Dan anugerah Tuhan ini bukan lagi kebetulan, tapi ini adalah kepastian yang Tuhan sudah siapkan, ladang yang perlu teman-teman garap dan menghasilkan berbuah-buah nantinya gitu ya. Nah, itu yang saya yakini pada saat saya mencari sebuah bisnis, Tuhan kasih saya ladang yang subur, yaitu dengan tanah yang boleh saya garap di Prudential, dan hari ini saya mencapai 19 tahun, dan saya sudah bisa membawa Clement juga untuk menjadi multi generation income saya gitu ya. Dan satu hal, moto saya dari dulu, pertama saya gabung sampai hari ini, yaitu lakukan setiap hari untuk menangkan kemenangan-kemenangan kecil setiap hari untuk mencapai kemenangan besar. Itu moto saya.
Ya, kemenangan kecil dilakukan setiap hari, entah itu bangun lebih pagi setiap hari, entah itu memaksakan diri untuk ketemu orang, entah itu kita niatkan lebih lagi untuk kita mau berhasil buat keluarga, ya. Teman-teman, menangkan setiap hari, maka Anda sedang menuju kepada kemenangan besar. Dan kemenangan besar itu proven adanya di bisnis ini. Selamat bergabung buat teman-teman semua, ikuti semua sistem yang ada. Saya percaya teman-teman kita akan bertumbuh, growing together untuk bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek, mau keluarga, mau financial, mau spiritual, kita bertumbuh juga di dalam karir, kita bertumbuh juga dengan kompetensi diri. Yang tadinya saya nggak sabar jadi lebih sabar, yang tadinya teman-teman cepat marah, kalau ditolak orang menjadi lebih lagi, lapang dada, teman-teman yang bisa membantu orang lebih banyak lagi. Nah, hidup kita sungguh menjadi berarti. Thank you, itu aja Agung. Selamat bergabung di bisnis yang luar biasa ini. Oke, luar biasa Bu Helen Clement. Boleh teman-teman kasih reaction dan juga ucapan thank you luar biasa untuk Bu Helen dan juga Clement. Sukses terus Bu Helen juga Clement. Sampai jumpa ya nanti di New York dan juga Miami ya. Thank you, see you Thank you semuanya. Sukses buat semuanya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Helen dan juga Clement. Sungguh sharing yang sangat inspiratif dan pastinya saya yakin semua yang ada di sini langsung, oke, saya harus join segera bersama Prudential. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Jadi kalau boleh saya rangkum nih ya dari apa yang telah kita sharingkan hari ini dari Bu Helen dan juga Clement, bahwa untuk menjalankan bisnis ini kita harus punya attitude dan pastinya positif untuk selalu produktif dan juga konsisten menjalankan sistem yang sudah ada. Ya, jadi mengejar impian itu harus dan pasti teman-teman ingin bahwa membantu orang banyak, membantu dalam bentuk klien nasabah dan juga membantu untuk tim bersama teman-teman untuk sukses bersama di Prudential. So, ini chat masih banyak yang masuk, boleh dilanjut acaranya. Nah, daripada dilanjut, mending teman-teman langsung join. Karena kalau teman-teman udah join, udah pasti langsung ngerasain ya, bisnis Prudential itu seperti apa. Nah, apa sih yang harus teman-teman lakukan segera ya? Jadi teman-teman, pastinya teman-teman diundang ke sini, perekrut teman-teman atau pengundang teman-teman itu sudah yakin dan percaya bahwa teman-teman ini layak untuk berada di bisnis Prudential. Dan pastikan selesaikan secepatnya wawancara dengan perekrut atau pengundang Anda pada hari ini. Ya, setelah itu yang kedua, teman-teman silakan untuk lakukan registrasi supaya mendapatkan lisensi keagenan. Apa sih Pak? Gimana caranya? Langsung hubungi perekrut Anda karena nanti Anda akan dibantu untuk segera mendapatkan lisensi. Dan yang terakhir, registrasi untuk mendapatkan training yang pastinya sudah di-provide oleh Prudential Indonesia. Karena training di Prudential Indonesia itu sangat amat banyak. Mulai dari level agent, level leader, sampai nanti level yang lebih expert lagi, teman-teman, itu kita akan provide. Ya, seperti My Journey, My First Case, Sales Builder, pokoknya banyak banget training yang pastinya nanti kita akan kasih untuk teman-teman yang langsung ingin segera join bersama Prudential Indonesia. So, jangan ditunggu lama-lama, segera hubungi perekrut Anda, pengundang Anda hari ini, ya. Dan akhir kata, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, take action dan sukses itu ada di tangan Anda. Saya Agung Cahyo mewakili Prudential Indonesia, pamit undur diri, stay happy, stay healthy, dan stay productive. Semangat pagi!